Transcending the Nine Heavens. Chapter 2261. Bagian 8, Bab 502, Iblis Gila. Pihak lain tidak terburu-buru sama sekali, tidak sama sekali. Situasi saat ini tampaknya sedang berperang dalam perang gesekan yang berkepanjangan, puluhan juta pasukan lawan datang dalam aliran yang stabil, mengelilingi wilayah ribuan mil ini dengan padat, benar-benar seperti ember besi, percikan air tidak masuk. Namun dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mulailah pertempuran skala kecil setiap hari. Tentu saja, ratusan ribu orang bertarung setiap saat, ini bukan pertarungan kecil, tapi tempat pertarungannya tunggal, tapi tidak ada duanya. Bahkan Mu Changlan pun bingung dengan cara berperang seperti ini dan tidak tahu alasannya. Sepertinya tidak ada pemimpin militer di dunia yang pernah berperang seperti ini hanyalah lelucon tentang nyawa tentara. Pertarungan ini dilakukan secara pribadi oleh Yuan Tianxian Yujia, jadi bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Tenda Yuan Tianxian menempati area yang luas, dan tata ruang interiornya bahkan lebih megah, hampir seperti istana kecil. Meskipun merupakan istana sementara, tanahnya ditutupi karpet kulit beruang putih, dan sekitarnya bahkan lebih indah. Yuan Tianxian duduk tinggi di atasnya, berbaring miring, dengan sikap yang sangat santai. Yang mulia, Yu Cici bergegas masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya. Yang mulia, pertempuran ini tidak dapat dilakukan seperti ini. Mu Changlan pintar dan banyak akal. Jika ini terus ditunda, saya takut hal itu akan menyebabkan malam-malam panjang dan mimpi-mimpi. Sebelum Yuan Tianxian dapat berbicara, Perdana Menteri Yi Loyue, yang duduk di bawah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Diam, keputusan yang mulia dapat dibenarkan, Anda hanya perlu menerapkannya sesuai dengan strategi, tidak perlu katakan lagi." Tapi seperti ini. Yu Cici juga orang yang tahu cara bertarung, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa melakukan ini hanyalah omong kosong. Ini hanya menyisakan peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun, menghadapi tatapan tajam Perdana Menteri, dia terdiam sesaat. Di atas, Yuan Tianxian masih berbaring miring dengan gembira, tidak memperhatikannya. "Kenapa kamu tidak mundur dengan cepat?" Yi Loyue berteriak dengan tegas. "Ya, ini." Yayu menundukkan kepalanya dan mundur dengan depresi. "Apakah Anda tidak memberi perintah? Yang mulia ada di dalam dan tidak ada yang boleh mengganggu Anda." Yi Loyue berteriak dengan dingin, "Siapa yang bertugas di luar?" "Ini." Penjaga di pintu merasa gelisah, "Ini. Saya pikir di medan perang, Marsekal Yu pasti ada hubungannya dengan Yang Mulia. Ini." "Tarik ke bawah," potong Yi Loyue memerintahkan Bing Han, "jika ada yang menyinggung lagi, 9 suku akan dibunuh." Ada janji dari luar, dan aliran permohonan belas kasihan yang tak ada habisnya, tapi dengan teriakan, semuanya menjadi sunyi lagi. Yi Loyue melihat ke tenda besar di mana hanya dia dan Yuan Tianxian yang tersisa, dengan senyuman dingin yang luar biasa di bibirnya. Gumpalan asap hijau perlahan menyelinap ke dalam tenda, dan kemudian diam-diam memasuki tubuh Yuan Tianxian. Kaisar Mo Yun, yang sedang berbaring miring, akhirnya duduk saat ini dan terbatuk pelan. Meski hanya bersuara kecil, dia dipenuhi dengan keagungan yang tak bisa dijelaskan. Yi Loyue menyipitkan matanya dan tersenyum, "Yang mulia, Anda telah memperoleh cukup banyak kali ini, bukan?" Yuan Tianxian tersenyum tipis, berdiri, perlahan berbalik di dalam tenda beberapa kali, dan berkata, "Kali ini jiwaku meninggalkan tubuh dan mengumpulkan aura pembunuh yang terkandung dalam jiwa yang tersisa. Itu memang cukup. Untuk menjadi efektif, saya telah pulih sedikit dari cedera saya. Saya yakin jika saya melakukannya beberapa kali lagi, cedera sebelumnya akan sangat membaik." Yi Loyue berkata, "Sekarang perang baru saja dimulai, dan hari-hari masih panjang. Yang mulia, tidak perlu menjadi tidak sabar. Anda harus tetap fokus pada tubuh suci, dan Anda dapat mengerjakannya perlahan-lahan. Selama seiring berjalannya waktu, cederanya tidak hanya akan membaik, tetapi bahkan pemulihan total pun tidak akan sulit. Jiu Chong Tiankue ini memiliki populasi yang begitu besar. Haha." Perdana Menteri tua, yang memiliki rambut putih dan sosok reyot, tampak sangat kejam dan kejam dalam tawanya saat ini. Yuan Tianxian tersenyum, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Itu benar, tapi aku masih tidak mengerti satu hal. Klan kita bisa menyerap kekuatan jiwa umat manusia, tapi kenapa hanya bisa digunakan untuk memulihkan luka? Tapi tidak bisa untuk meningkatkan kultivasimu? Secara logika, hal seperti itu sama sekali tidak benar."
Energi apapun yang dapat memulihkan luka pasti dapat digunakan untuk memulihkan kultivasi. Masuk akal jika energi yang dapat meningkatkan kultivasi belum tentu dapat menyembuhkan luka. Yuan Tianxian mengerutkan kening dan berpikir keras, alasannya benar-benar membingungkan. Yi Loyue ragu-ragu sejenak, lalu menyipitkan matanya dan berkata, Yang mulia, saya rasa saya bisa memberi Anda jawaban untuk bagian ini. Yuan Tianxian mengerutkan kening, oh. Klan iblis telah dibuat bingung dengan pertanyaan ini selama beberapa generasi, tapi Yi Loyue sebenarnya punya jawabannya di sini. Ahem. Yi Loyue terbatuk beberapa kali, tampak sedikit malu, dan berkata, saya telah mempelajari topik ini selama bertahun-tahun. Untuk ini, saya telah membunuh lebih dari 3 juta manusia. Selain manusia, aku juga membunuh lebih dari 3 juta anggota suku. Ekspresi Yuan Tianxian tidak bergerak sama sekali, suasana hatinya sepertinya tidak berfluktuasi, dia hanya berkata dengan lembut, oh. Saya membandingkan tubuh-tubuh ini bolak-balik, dengan hati-hati membandingkan setiap inci. Saya selalu menemukan beberapa perbedaan. Pada akhirnya, saya memotong-motong orang yang hidup dan melakukan eksperimen in vivo untuk menemukan perbedaannya. Akhirnya saya menemukan, struktur suku kita dan manusia mungkin tampak serupa, tetapi pada dasarnya mereka tetap berbeda. Dan kita bisa menyerap kekuatan jiwa mereka untuk penyembuhan dan pemulihan, tapi kita tidak bisa meningkatkan kultivasi mereka. Kemungkinan terbesar ada di sini, kata Yi Loyue. Ketika Yuan Tianxian mendengar ini, dia langsung tertarik dan berkata, ceritakan lebih spesifik, apa perbedaannya? Untuk penelitian seperti itu, Yi Loyue membunuh hampir puluhan juta makhluk, dan bahkan menggunakan mayatnya sebagai perbandingan. Tingkat kekejamannya bisa dikatakan keterlaluan. Tapi Yuan Tianxian tidak merasa ada yang salah. Sebaliknya, saya sangat tertarik. Ketika seorang manusia dipenuhi dengan emosi negatif seperti ketakutan, kesakitan, beberapa hal khusus akan muncul di tubuh dan darahnya. Tetapi kami, klan iblis, tidak mengalami perubahan seperti itu. Yi Loyue mengerutkan kening dan berkata, saya pernah menanamkan hal semacam ini ke dalam umat manusia, tetapi hasilnya tidak efektif. Saya hanya dapat menyimpulkan bahwa hal semacam ini unik untuk umat manusia dan tidak dapat ditiru. Hal lainnya adalah struktur otak manusia sedikit berbeda dengan suku kita. Perbedaan ketiga adalah bahwa bagi mereka yang disebut Tuan Abadi, setelah kematian tubuh fisik dan pembentukan jiwa, jiwa benar-benar berbeda dari janin iblis yang kita bentuk sebagai iblis dalam keadaan yang sama. Ada hal yang penting perbedaan. Janin iblis yang berubah ketika anggota klan kita sering meninggal penuh dengan kehancuran, tetapi janin manusia penuh vitalitas. Bahkan jiwa yang lemah pun masih penuh vitalitas. Yi Loyue berkata dengan nada pelan, dengan begitu banyak perbedaan, kita dapat yakin bahwa meskipun kita dapat menggunakan kekuatan jiwa manusia, itu hanya dapat menutupi kekurangan kita sendiri, yaitu menambah luka. Kami ingin gunakan kekuatan semacam ini untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi Anda, tetapi kami tidak memiliki struktur tubuh yang sama, jadi kami tidak dapat mencapainya. Ini mungkin lelucon yang diatur oleh para dewa, dan tidak dapat diubah dengan kekuatan manusia, simpul Yi Loyue. Sebenarnya seperti ini. Yuan Tianxian tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, Perdana Menteri telah menghabiskan banyak uang untuk mempelajari ini selama bertahun-tahun, kan? Berapa banyak anggota klan yang terbunuh? Anggota klan untuk dibunuh. Yi Loyue terkekeh, omong-omong, sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang mulia tahu bahwa setiap beberapa tahun, saya harus kembali ke klan saya, dan setiap kali, saya membawa sejumlah besar anggota klan untuk berpura-pura menjadi tahanan. Haha, mereka hanya mengira mereka mengikutiku untuk mencapai prestasi besar dan menumbangkan Tiankui. Nyatanya, mereka semua menjadi subjek percobaanku. Untuk mencapai prestasi abadi, beberapa pengorbanan tidak bisa dihindari. Ada pepatah di umat manusia yang sangat saya setujui. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Wajah Yuan Tianxian berkedut, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang yang saya katakan ada di sini datang, tapi mengapa mereka semua menghilang satu persatu nanti? Ternyata mereka semua dipotong olehmu. Tapi, ini tidak benar, selama bertahun-tahun, setidaknya lebih dari 20 juta orang telah datang ke sini. Apakah Anda memotong semuanya? Yi Loyue menggaruk kepalanya karena malu, Yah. Aku. Yuan Tianxian menatap, tidak bisa berkata-kata karena fakta ini.
Setelah sekian lama, ia tersenyum pahit, pantas saja kamu belum berani membicarakan masalah ini. Kamu selalu menutupinya dan mengganti topik pembicaraan. Ternyata kamu benar-benar mematikannya. Masalah ini benar-benar masalah yang merepotkan. Ada beberapa keponakan yang mulia Raja Iblis Zongtian, dan cucu Raja Iblis Barat. Kau benar-benar berani. Yilo Yue menundukkan kepalanya, juga tersenyum pahit, dan berkata, ini sulit untuk mengatakannya. Untuk memastikan kelengkapan hasil eksperimen, tidak ada yang dapat ditemukan pada tubuh iblis biasa. Hanya garis keturunan langsung dari Raja Iblis ini dapat mewakili iblis. Hanya dengan begitu kita dapat melihat perbedaannya dengan lebih jelas. Ini, aku tidak tahu ada orang seperti itu di antara mereka sampai aku membunuhnya. Aduh. Raja Iblis ini semua ingin membiarkan keturunan mereka berkembang secara mandiri, melakukan pencapaian besar secara anonim, dan kemudian terkejut ketika mereka meminta hadiah berdasarkan kemampuan mereka. Sedikit yang mereka tahu, ini sebenarnya menyakitiku. Yilo Yue menghela nafas. Kaulah yang membunuh mereka lebih dulu. Yuan Tianxian memelototinya dan berkata dengan sakit kepala, oke. Mari kita tekankan saja masalah ini dan jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Tunggu sampai kita melihat keduanya dari mereka di masa depan. Raja Iblis Besar, saya hanya akan mengatakan bahwa mereka mati dalam pertempuran. Mengenai penemuan ini, saya tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Yilo Yue mengangguk. Juga, peti mati heroik mereka masih perlu dipersiapkan dan akan dikirim kembali ketika waktunya tiba. Yuan Tianxian melambaikan tangannya dengan agak bingung. Bawahanku sudah bersiap sejak lama. Perdana Menteri menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Yuan Tianxian tiba-tiba tersenyum aneh, Perdana Menteri, menurut Anda apakah manusia harus memberi Anda gelar pembunuh iblis? Saya khawatir jumlah orang dari klan Anda yang mati di tangan Anda tidak kurang dari puluhan juta. Bahkan Zihao saat itu, jika Anda melihatnya sendiri, jumlah orang yang terbunuh dan terluka mungkin tidak lebih banyak dari Anda. Yilo Yue tertegun sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini benar, tetapi jumlah manusia yang mati di tangan bawahanku jauh lebih banyak daripada jumlah ini. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2262. Bab 503 bagian 8, ayo kita kejang-kejang. Yuan Tianxian bersenandung dan berkata, perang harus ditunda sebanyak mungkin. Semakin banyak yang mati semakin baik. Jika kita bertarung seperti ini beberapa hari terakhir ini, saya yakin dalam 10 hari atau lebih, luka saya akan hampir sembuh total. Pulihkan. Bibliofil sialan itu dia benar-benar menyebabkan kerusakan parah pada kekuatan mental dan jiwaku. Dewa tua Yilo Yue berkata dengan tenang, saya segera memerintahkan Yu Cici untuk terus mengirimkan orang dan kuda untuk berperang, menyebabkan banyak korban di kedua sisi. Pertempuran berikutnya tidak hanya tidak dapat dipahami oleh komandan seperti Yu Cici dan Mu Changlan, tetapi juga bagi para prajurit yang baru saja bergabung dengan tentara. Bagaimanapun, setiap hari berikutnya, akan ada ratusan ribu orang yang saling bertarung. Yu Cici hanya mengatur orang dalam satu arah untuk bertarung setiap hari, adapun puluhan juta pasukan di arah lain, semuanya diam, siapapun yang bertindak tanpa izin tidak akan diberi imbalan atas jasanya, tetapi tidak akan dimaafkan atas kesalahannya. Hal ini membuat pasukannya sendiri mengeluh tanpa henti, dan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali, tidak peduli seberapa keras kepala pihak lain ketika mereka bergabung, semuanya akan terselesaikan dalam beberapa hari. Tapi mengadopsi gaya permainan seperti itu hanyalah sebuah taktik untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Apakah kamu, Yu Cici, pengkhianat dari Mu Changlan yang menyusup ke kami? Namun di sana, Mu Changlan dan Xie dan Xiong sama-sama mengalami depresi. Untuk mempersiapkan pertempuran ini, tanah di sekitarnya ditutupi dengan jebakan ganas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jantung setiap pohon dilubangi dan ditambahkan bahan peledak dan asap beracun. Semua penyergapan diatur dengan hati-hati dan mulus. Namun semua penyergapan harus tetap didasarkan pada satu dasar, ketika musuh menyerang dari segala arah pada saat yang bersamaan, luncurkan pada saat yang bersamaan. Hanya dengan cara inilah musuh bisa terkena damage yang parah dalam skala besar. Tapi sekarang kita bertarung seperti ini, penyergapan itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena, paling-paling, Anda hanya dapat melancarkan serangan ke satu arah, dan arah lainnya akan sia-sia, dengan efek yang kecil, dan hanya memperlihatkan kartu truf terakhir Anda. Kalau begitu,
bagaimana kita mampu membayar sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya material yang dihabiskan dalam waktu berhari-hari. Selain itu, kekuatan sebenarnya dari kedua pasukan sekarang sangat berbeda. Jika penyergapan itu dihilangkan, mengapa pihak kita harus terus bertarung? Dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Tapi sekarang lebih baik, Dewa Lama lawan menyerang tanpa tergesa-gesa seperti paman, merebus katak dalam air hangat. Apa rencana Yuan Tianxian? Mu Changlan mengerutkan kening dan mondar-mandir di tenda komandan, kami tidak akan menyerang dalam skala besar, kami tidak akan mengirimkan ahli untuk menyerang musuh, kami hanya menggunakan pasukan biasa untuk menyerang setiap hari. Para elit di pihak kita sedang sekarat. Mungkinkah mereka ingin menggunakan tanganku untuk melenyapkan kekuatan militer Mo Yuntian? Tapi seharusnya tidak demikian. Selama dia masih menjadi kaisar surga, semua kekuatan ini akan menjadi miliknya. Bagaimana dia bisa mengorbankan kekuatan hidup ini seperti ini? Tetapi jika tidak, lalu mengapa? Saya tidak dapat memahaminya. Meskipun Mu Changlan telah mengikuti Yuan Tianxian selama jutaan tahun, dia benar-benar bingung saat ini. Xie dan Xiong duduk dengan tenang di depan kepala, diam, seperti patung batu. Dalam pikiranku, aku sedang memikirkan tentang situasi pertempuran yang aneh dalam beberapa hari terakhir, dan sebuah tebakan samar muncul. Namun, ada begitu banyak hal yang terjadi pada saat yang sama, dan aku tidak tahu apa yang salah. Laporkan Yu Cici mengirim orang untuk menyerang lagi. Mu Changlan menghela nafas dan berkata, biarkan Jenderal Luo memimpin pasukan untuk menghadapi musuh. Jenderal Hou telah bertempur selama sehari-hari ini, dan para prajurit sudah sangat lelah. Mohon mundur dan istirahat yang baik. Utusan itu pergi untuk mengambil perintah, dan tidak lama kemudian, dia mendengar teriakan keras pembunuhan di luar, yang mengguncang daerah sekitarnya dan tidak dapat terdengar tanpa henti. Wajah Mu Changlan menjadi lebih khawatir, dan dia menghela nafas, pertempuran ini benar-benar memakan korban jiwa. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, tidak semua putra terbaikku, Mo Yuntian, mati. Tapi sekarang kita harus bertarung. Bukankah menyedihkan melihat apa yang terjadi di depan kita? Seorang jenderal di sebelahnya juga mengangguk berulang kali, jika jiwa pahlawan yang tewas dalam pertempuran di sisi berlawanan tahu bahwa kematiannya sebenarnya untuk iblis. Bahkan jika jiwa terkubur di bawah 9 mata air, itu pasti akan sulit untuk merasa nyaman. Apa katamu? Xie dan Xiong, yang sedang memikirkannya, berdiri dengan ngeri dan memandang Jenderal Ma yang baru saja berbicara. Ekspresinya berubah menjadi agak menakutkan. Jenderal Ma dikejutkan oleh reaksi tiba-tiba Xie dan Xiong, saya tidak mengatakan apa-apa. Jiwa heroik, Jiu Kuan. Xie dan Xiong merasakan kilatan inspirasi di benaknya, dan dia langsung teringat adegan pertarungan sengit dengan iblis di benua Jiu Chongtian, mau tak mau dia menamparnya. Keningnya berulang kali dan berkata, jadi begitu, itu saja, kenyataannya sebenarnya sederhana sekali, aku baru memikirkannya sekarang. Apa yang dipikirkan pemimpinnya? Mu Changlan tampak serius. Saya rasa saya sudah tahu alasan mengapa Yuan Tianxian mengepung daripada menyerang, dan hanya menggunakan operasi skala kecil, kata Xie dan Xiong perlahan. Oh, apa alasannya? Apakah ini konspirasi tersembunyi? Ini memang konspirasi tersembunyi, tapi tidak ada hubungannya dengan perang. Dalam pemberontakan 7 raja sebelumnya, meskipun Yuan Tianxian menyerang dan membunuh 7 raja, dia pasti terluka parah. Xie dan Xiong berkata perlahan, saya punya mendengar orang mengatakan bahwa jika jiwa iblis rusak, dia dapat menggunakan sejumlah besar jiwa manusia dalam bentuk pengorbanan untuk menyerap energi jiwa dari mereka untuk mengisi dan memulihkan lukanya sendiri. Sekarang, Yuan Tianxian pasti tidak dapat pulih dalam waktu singkat karena jiwanya sendiri rusak, jadi dia menggunakan metode menggunakan jiwa manusia untuk melengkapi dirinya sendiri. Jika itu akan menjadi pertempuran menentukan berskala besar, meskipun lebih banyak orang akan mati, tapi Yuan Tianxian mungkin tidak dapat menyerapnya, dan hanya bisa menonton dengan sia-sia karena sejumlah besar kekuatan jiwa hilang. Sekarang ini hanya pertempuran skala kecil, dan lokasinya relatif terkonsentrasi, Yuan Tianxian dapat menikmatinya, dengan bantuan kekuatan jiwa orang mati sembuh dari cedera. Xie dan Xiong menghela nafas, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Yuan Tianxian mengadopsi strategi pertempuran yang aneh hanya untuk menyerap kekuatan jiwa dan menyembuhkan luka-lukanya. Semua orang kaget saat mendengar ini. Dia marah lagi. Apakah ini benar? Mata Mu Changlan hampir pecah.
Itu benar sekali, Xie dan Xiong mengangguk dengan berat, saya berani menjamin bahwa masalah ini benar-benar benar dan sama sekali tidak palsu. Sialan Yuan Tianxian, sialan iblis, Mu Changlan berdiri, menunjuk ke langit dan mengutuk. Semua orang mengutuk. Dengan cara ini, hasil akhir dari pertarungan seperti ini hanya akan menguntungkan iblis Yuan Tianxian. Jika Yuan Tianxian membiarkan Yu Qi datang untuk menantang lagi, apakah kita masih harus bertarung? Seorang jenderal dengan cemas bertanya dengan kemarahan yang tak terkatakan, tapi jika kita tidak melawan, apakah kita akan duduk diam dan menunggu untuk dibunuh? Mu Changlan patah hati, saya benar-benar tidak menyangka Yu Qi memiliki jiwa yang begitu lemah. Dia biasanya hanya menyanjung dan berkarakter rendah. Tetapi pada saat seperti itu, dia bersedia membantu iblis dan mengirim rekan prajuritnya ke itu benar. Di medan perang. Setelah memasuki kematian, itu berubah menjadi kekuatan jiwa untuk memberi makan iblis ini benar-benar lebih buruk daripada babi atau anjing. Sungguh memilukan. Mereka saling memarahi, tetapi dalam menghadapi masalah pelik ini, semua orang tidak berdaya. Terkadang, setelah mengetahui kebenaran, menghadapi kebenaran bahkan lebih sulit dan merugi dibandingkan saat Anda tidak mengetahui kebenaran. Jika kita terlibat dalam pertempuran, jumlah korban tewas pasti akan terus meningkat, dan akan ada lebih banyak kekuatan jiwa untuk diserap dan dipulihkan oleh Yuan Tianxian dari cedera. Namun, jika kita tidak terlibat dalam pertempuran, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Di kamp saat ini, pasukan lawan sekilas, apa yang disebut benteng tidak lebih dari lelucon, dan mereka tidak rentan sama sekali. Mu Changlan meninju meja, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada ras yang begitu jahat di dunia? Jika kita tidak bisa maju dan mundur, bukankah kita harus bisa mencekik orang sampai mati? Sayang sekali saudaraku tidak ada di sini. Xie dan Xiong menghela nafas dengan suara rendah, saudara penasihat militerku adalah yang paling mahir dalam formasi. Dia dapat menggunakan formasi untuk memanggil kekuatan langit dan bumi. Jika dia ada di sini, dia hanya perlu membentuk formasi pemicu angin yang besar. Menyebabkan angin kencang, benar-benar meniupkan kekuatan jiwa yang baru terbentuk. Yuan Tianxian tidak akan punya tempat untuk mengambil manfaatnya. Angin. Mata Mu Changlan berbinar dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Apakah mungkin menggunakan kekuatan seorang master untuk menyebabkan angin menderu secara artifisial? Apakah ini akan efektif? Tanya Mu Changlan. Ini mungkin bisa dilakukan, tapi aku khawatir pihak lain juga akan mengirim ahli dengan level yang sama untuk ikut campur, dan efeknya akan minimal. Xie dan Xiong mengerutkan kening, tapi saat ini, kita tidak punya cara yang lebih baik, dan kami hanya dapat menggunakan ini untuk sementara waktu, karena kami tidak dapat mengatasi situasi yang ada. Aku akan mengaturnya. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa begitu saja menyaksikan iblis membuat kekacauan dan melahap jiwa para pahlawan. Mu Changlan berkata dengan suara rendah. Pertempuran di hari kedua berlanjut seperti biasa, namun, ada beberapa penyergapan lagi di langit. Beberapa guru suci tingkat menengah di bawah pimpinan Mu Changlan berdiri tinggi di langit. Di awal pertempuran, mereka sepertinya sudah pergi. Gila. Umumnya setiap orang melambai-lambaikan pucuk pohon besar, secara artifisial menimbulkan angin menderu-deru yang menakutkan dan memekakkan telinga, hanya menerbangkan pasir dan batu sehingga membuat orang tidak stabil. Apakah orang-orang ini begitu malas sehingga tidak ada pekerjaan, dan apakah mereka bodoh? Hujan akhirnya turun, dan dia berjalan keluar tenda dan melihat ke atas, dengan bingung, melambaikan pohon besar untuk meniupkan angin kencang. Apakah masih bisa membunuh orang? Lelucon yang luar biasa. Semua orang di sekitarnya tertawa bersama, komandan, sepertinya pihak Mu Changlan akan runtuh. Dia benar-benar melakukan tindakan aneh seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, hahaha. Yu Qi juga tertawa gembira, dan sambil tertawa, tiba-tiba suara suram Perdana Menteri muncul di telinganya, kirimkan seseorang untuk segera mengusir orang-orang yang kejang-kejang di atas, lebih cepat lebih baik segera. Yu Qi tertegun sejenak. Apa yang sedang terjadi? Pernyataan macam apa ini? Bukankah berarti kalau pihak lain mengalami kejang, dia juga pasti mengalami kejang? Ini. Pohon besar yang melambai itu hanya menghentakkan udara, tapi sungguh mengejang. Cepat pergi, nada suara Perdana Menteri sangat tegas. Seluruh tubuh Yu Qi gemetar, tidak berani mengabaikan, dan segera membuat pengaturan, cepat suruh beberapa ahli untuk mengusir orang-orang di langit itu. Para jenderal tertawa, tapi tiba-tiba mereka tercengang.
Apa? Mari kita mengalami kejang juga. Sesuatu terjadi hari ini. Seorang teman kitab dari Changzhou membawa ayahnya ke Jinan untuk menemui tabib. Dia mengalami beberapa kesulitan dan menghubungi saya. Saya pergi ke aula obat Provinsi Jinan. Satu pembaruan hari ini, saya akan menebusnya besok. Merasa kasihan. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2263. Bab 504 bagian 8 terlalu sengit. Apa? Ayo naik dan kejang juga. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang itu idiot? Dan sekarang kamu berubah pikiran dan meminta kami menjadi idiot juga. Bagaimana kamu bisa menjadi panglima tertinggi? Yang lain mengatakan bahwa perintah bisa diubah dalam semalam, tapi sekarang kamu, Yu Cici, bisa mengubahnya dengan bibir merah dan gigi putih seperti itu kedipan mata. Dan dia mengubah wajahnya tanpa mengubah wajahnya. Pertama, dia memarahi orang tersebut karena bodoh, yang membuatnya kejang-kejang, lalu dia meminta bawahannya untuk kejang-kejang dan menjadi bodoh juga. Pada level ini, dibandingkan dengan Mushuai saat itu, sebenarnya tidak sedikit lebih buruk. Ini adalah dunia yang berbeda, dunia yang berbeda. Mama, Yu Cicimu tidak sedang mempermainkan kami, kan? Kalian, cepat pergi, jangan sampai ada kesalahan. Yu Cici juga tahu bahwa penampilannya sebelum dan sesudahnya terlalu buruk, dan dia sedikit malu di dalam hatinya. Ketika dia melihat para jenderal, dia tercengang. Beberapa saat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak malu. Ya, meskipun para jenderal mengutuk dalam hati, mereka harus mematuhi perintah. Dia sekarang adalah panglima tertinggi. Jika dia tidak berhenti memberi perintah, dia akan melanggar perintah militer. Itu akan menjadi kejahatan serius yang dapat membunuh kepalanya. Tidak peduli betapa takutnya mereka di dalam hati, mereka tetap melompat satu demi satu. Hei, apa yang kamu lakukan di sana? Keluar dari sini dan selamatkan kami dari masalah. Orang-orang di sana secara alami tahu apa yang mereka lakukan, itu sangat penting, dan mereka bersedia pergi kemanapun mereka berada. Di antara beberapa kata, kedua belah pihak menjadi sangat marah dan mulai berkelahi. Dalam sekejap, baik bagian depan di udara maupun di darat terbakar pada saat yang bersamaan. Orang-orang di pihak Mu Changlan tahu apa yang mereka lakukan, dan tentu saja mencoba yang terbaik untuk mengekang konspirasi iblis, tetapi orang-orang di pihak Yu Cici tidak mengetahui misterinya, dan tujuan pertempuran itu sangat tidak jelas. Masalah besar, perbedaan. Kemudian akibatnya akan segera terlihat. Seringkali setelah angin kencang dari kedua belah pihak dilepaskan, mereka dengan cerdik dipandu ke langit di atas medan perang. Efeknya cukup bagus, bahkan tampaknya lebih baik daripada sekadar menggunakan pohon besar untuk membuat angin puyuh secara artifisial. Yuan Tianxian hampir meledak amarahnya. Pada akhirnya, panen hampir nol dan banyak keterampilannya dikonsumsi. Menyerap jiwa orang mati dalam skala besar juga menghabiskan vitalitas. Ini adalah area yang sangat luas, jadi bagaimana mungkin hanya sedikit vitalitas yang digunakan. Hari ini tidak hanya tidak memulihkan diri, tetapi juga menghabiskan energi dan merusak vitalitas seseorang. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Di tenda komandan, Mu Changlan bersiaga penuh untuk mencegah perubahan apapun. Dia tahu bahwa karena dia telah mengambil tindakan yang ditargetkan, dia pasti akan mengambil tindakan di sana, dan mungkin sesuatu akan terjadi di saat berikutnya. Oleh karena itu, ia dan beberapa master dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi telah sepenuhnya siap dan siap merespons kapan saja. Tiba-tiba, mata Mu Changlan berkilat, dan tubuhnya tiba-tiba terbang ke langit tanpa peringatan apapun. Tinggi di langit. Cahaya hitam mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan Changhong tempat Mu Changlan berubah juga dengan cepat mendekati medan perang dataran tinggi pada waktu yang hampir bersamaan. Di tengah angin yang menderu, ia tanpa rasa takut bergegas menuju cahaya hitam. Melewati. Yi Lo Yue, tidak bisakah kamu akhirnya menahannya dan keluar? Iblis-iblis itu harus mati. Mu Changlan berteriak dan mengambil tindakan. Bahkan tidak ada kesempatan bagi pihak lain untuk membalas. Terlebih lagi, ini adalah langkah mematikan segera setelah diluncurkan, yang jelas penuh dengan niat membunuh. Cahaya hitam yang datang dari sisi berlawanan tidak lain adalah Yi Lo Yue. Tujuan kedatangannya sangat sederhana dan murni, hanya untuk mengganggu pertempuran. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi blokade kuat Mu Changlan begitu cepat, tapi dia berhasil. Terkejut. Sambil tertawa, mereka saling berhadapan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Keduanya membalik dan berguling di udara, bertarung satu sama lain.
Kekuatan serangan mereka yang luar biasa bertabrakan satu sama lain dan mengejutkan seluruh penonton. Ini sudah menjadi pertarungan terbaik antara negara adidaya, dan momentumnya secara alami akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Namun, dalam situasi pertarungan yang begitu sengit, 7 atau 8 orang lagi dari pihak Yilo Yue bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Di pihak Mu Changlan, kecuali Xie dan Xiong yang bertanggung jawab, master lainnya bergegas maju seperti orang gila. Pertempuran sengit terjadi di bawah, dan pertempuran sengit juga terjadi di langit. Dan di atas apa yang disebut ketinggian tinggi, ada sekelompok master super tingkat atas yang bertarung dengan cara yang lebih eksplosif. Pertempuran ini benar-benar mengubah langit dan bumi menjadi perubahan warna, matahari dan bulan meredup. Setiap orang adalah master kelas 1, dan jarang terluka, tetapi dalam pertempuran ini, sesekali, setidaknya satu orang akan jatuh dari langit seperti pangsit. Semakin ahli Anda, semakin Anda bisa menyeimbangkan diri, dan tentu saja semakin kecil kemungkinan Anda terjatuh. Ini hampir merupakan mekanisme pertahanan naluriah dari seorang ahli top, tetapi begitu Anda mencapai titik di mana Anda tidak memiliki ruang untuk berjuang, Anda akan jatuh dari ketinggian seperti meteorit. Semakin membuktikan bahwa orang tersebut mengalami luka yang fatal. Dan terus jatuh seperti ini berarti mati, dan tidak ada ruang untuk keberuntungan. Tapi tidak peduli apa, rencana Yuan Tianxian untuk menyerap kekuatan jiwa untuk menyembuhkan lukanya hari ini seperti sebelumnya telah menjadi omong kosong. Kedua master di atas terus bertarung mati-matian. Pada awalnya, semua orang masih memperhatikan untuk menghentikan arah angin atau mengendalikan aliran angin. Kemudian, ketika pertarungan menjadi lebih intens, mereka tidak lagi mempedulikan hal-hal tersebut. Tiba-tiba badai datang dari kiri ke kanan, lalu angin puting beliung dari atas ke bawah, lalu dari utara ke selatan, dari selatan ke timur ke barat. Langit di atas seluruh medan perang dipenuhi dengan badai yang menderu-deru dari hampir segala arah. Jiwa orang mati di bawah terhempas tanpa jejak hampir seketika, menghilang sepenuhnya menjadi asap. Tiba-tiba, Mu Changlan berteriak keras, menengadah ke langit dan berteriak, tubuhnya terangkat tegak, dan tangannya tiba-tiba melambai gila-gilaan dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi angin puting beliung yang jatuh secara diagonal ke tanah. Titik pendaratannya adalah gunung besar di kiri belakang. Mu Changlan bergegas turun seperti kilat dan meraih gunung itu dengan satu tangan. Seluruh gunung bergetar tanpa peringatan. Kemudian terdengar ledakan yang keras dan pegunungan sepanjang 300 mil itu hancur berantakan, dan awan puing runtuh. Di antara mereka, Mu Changlan berteriak ke langit. Di tangannya ada pedang besar yang panjangnya sekitar 100 kaki dan lebarnya puluhan kaki. Atau, menurutku, itu adalah batang besi besar. Dengan satu genggaman, dia benar-benar mengeluarkan semua material logam yang terkandung di seluruh gunung dan meleburnya menjadi satu bola dengan satu genggaman, semua logam secara otomatis berkumpul untuk membentuk pedang besar. Belum diketahui seberapa kuat pedang besar ini, namun berat pedang besar ini setidaknya harus ratusan ribu kilogram. Pedang besar yang beratnya ratusan ribu kilogram ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mu Changlan meraihnya. Gagang pedang besar dengan kedua tangan, melesat langsung ke langit seperti bintang jatuh, dan menghantamkannya ke arah pedang Yilo Yue yang menghancurkan kepala. Nah, pukul dengan satu tongkat. Yilo Yue berteriak aneh dan menghindar, Mu Changlan, kamu juga orang terkenal. Bagaimana kamu bisa bertarung seperti ini? Para master mempunyai aturannya sendiri dalam bertarung. Ketika kekuatan mereka mencapai level mereka, kebanyakan dari mereka menggunakan seni bela diri dan keterampilan khusus mereka untuk menciptakan peluang kemenangan dalam pertarungan sebenarnya. Namun, seperti Mu Changlan, yang menggunakan kekuatan kasarnya sendiri untuk mengaktifkan senjata besar dalam pertempuran, tapi itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan para pejuang. Memang benar pertarungan dalam mode ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan bisa memberimu keunggulan mutlak dalam waktu singkat. Namun, tenaga manusia terkadang terbatas. Tidak peduli seberapa kuat seorang master, dia tidak bisa menggunakan senjata sebesar itu untuk waktu yang lama kecuali Anda dapat dengan cepat menjatuhkan lawan. Tetapi tingkat kekuatannya telah mencapai level Mu Changlan dan Yilo Yue. Jika salah satu pihak sengaja menghindar, pihak lain yang memegang senjata sebesar itu tidak akan memiliki peluang untuk mengenainya. Kekuatan yang tak tertandingi juga berarti terlalu kuat untuk menjadi kuat. Salah satu kunci terpenting dalam pertarungan antar supermaster adalah durasi. Jika memegang senjata seberat itu pasti tidak akan bisa bertahan lama.
Selama waktunya lebih lama maka tenaganya sendiri akan sangat besar. Abis. Dalam suasana pertarungan yang menentukan antar tuan, setiap vitalitas sangat berharga, dan mengkonsumsinya sendiri tanpa mencapai hasil apapun sebenarnya mencari kematian. Namun saat ini, metode serangan yang tidak tepat ini mungkin tidak sulit untuk mencapai hasil. Mu Changlan memukulkan tongkat itu dengan keras lagi dan berkata dengan marah, "Aku akan menghancurkanmu sampai mati, dasar iblis." Yilo Yue tidak berani menerima pukulan keras, jadi dia menyebarkan keterampilan tubuhnya, melompat ke langit lagi, dan menghindar dengan aman. Jika Mu Changlan masih bersikeras menggunakan pedang ini sebagai senjata dan terus mengejar Yilo Yue, hampir dapat diprediksi bahwa hasil antara keduanya akan ditentukan dalam waktu yang sangat singkat, dan yang kalah pasti adalah Mu Changlan. Tapi saat berikutnya, Mu Changlan membuat gerakan yang menakjubkan. Dia naik ke langit untuk menghindari serangan pedang berat Mu Tianlan. Meskipun dia melarikan diri sepenuhnya, sebuah kelemahan terungkap di belakangnya. Mu Changlan memegang pedang besi besar itu. Stik bergegas ke medan perang dengan berani, menyapu ribuan pasukan dengan satu gerakan ke kiri, dan menyapu ribuan pasukan dengan satu gerakan ke kanan. Dalam sekejap, semua master di pihak Yuan Tianxian terpaksa melarikan diri dengan panik. Seolah-olah badai kiamat bertiup di langit, dan jiwa-jiwa yang berasal dari kematian di seluruh medan perang langsung tersapu tanpa meninggalkan jejak. Untuk sesaat, Mu Changlan sungguh agung dan tak terhentikan. Pada saat ini, seekor burung berwarna-warni tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Semua orang sedang berkonsentrasi bertarung, sehingga tidak ada yang memperhatikan kedatangan burung besar itu. Burung besar itu terbang ribuan kaki jauhnya, berhenti, dan menjelma menjadi manusia kurus. Saat ini, dia sedang menatap keagungan Mu Changlan yang menggunakan tongkat besar untuk mengejar musuh. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan bergumam. Berkata, sialan orang ini terlalu galak. Bahkan lebih kuat dari Dong Wuxiang. Pertempuran berlanjut di medan perang atas, menengah dan bawah. Hal itu berlangsung hingga malam sebelum kedua belah pihak menarik pasukannya dan kembali ke kamp masing-masing. Sekelompok orang keluar dan membawa jenazahnya kembali, agar tidak menyinggung sungai. Yuan Tianxian sangat marah. Tujuan mengajakmu keluar adalah untuk mengusir orang-orang itu. Aku tidak ingin kalian berkelahi, kalian bertarung dengan gembira satu per satu. Menyenangkan bukan? Para master yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya sangat sedih hingga mereka meneteskan air mata, dan mereka mengutuk tanpa henti di dalam hati mereka, "Yang mulia, Anda memanggilnya apa? Jika Anda tidak melawan, bisakah Anda mengusir lawan tanpa melawan? Dan kami semua bertarung dengan gembira. Begitu banyak dari kami yang mati, siapa sih yang bilang itu menyenangkan? Apakah ini sangat menyenangkan? Apakah mereka mempertaruhkan nyawa mereka?" Transcending the Nine Heavens. Chapter 2264. Bagian 8, Bab 505, Saudara Bersatu Kembali. Malam itu, Xie dan Xiong sedang bertugas, memperhatikan ukuran seluruh kamp, terutama memperhatikan pergerakan musuh. Mengenakan pakaian putih, dia berjalan cepat di kamp militer, tetapi dia melihat suasana yang sangat menyedihkan di mana-mana. Tetapi ketika semua orang melihat Xie dan Xiong, mereka memandangnya dengan percaya. Xie dan Xiong melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Patroli saat ini benar-benar tidak diperlukan. Karena lawan tidak akan datang untuk serangan diam-diam sama sekali. Yang diinginkan lawan adalah pertempuran frontal murni dan perang gesekan. Hanya dengan cara inilah kekuatan jiwa dalam jumlah besar akan dihasilkan. Setelah memastikan tidak akan ada kecelakaan, aku hendak kembali beristirahat ketika tiba-tiba aku mendengar suara seram berkata, "Apakah bancimu, bocah cantik, Xie dan Xiong?" Xie dan Xiong sangat marah ketika mendengar ini. Dalam setengah tahun terakhir ini, reputasinya semakin meningkat dari hari ke hari. Reputasi dan pengaruhnya di militer tidak lagi setinggi Mu Tianlan. Sudah lama sekali dia tidak melakukannya. Mendengar seseorang menghinanya seperti ini. Meskipun hatinya kesal, dia berkata dengan tenang, "Siapa yang mulia? Mengapa Anda berbicara begitu kasar?" Suara itu tertawa sinis, "Apa-apaan ini? Aku bukanlah dirimu yang sebenarnya. Aku hanya melihatmu sebagai pria dewasa yang melambai-lambaikan bunga setiap hari, tapi kamu tetap terlihat sangat keren dan keren. Itu istimewa. Aku tidak senang banci, hari ini aku di sini untuk memberimu pelajaran agar kamu tahu apa itu laki-laki dan apa itu perempuan. Jangan mengira kamu ramah tamah dan anggun hanya karena kamu memegang bunga setiap hari. Kamu tidak takut pada laki-laki.
Apa aku memperlakukanmu seperti bunga? Bagaimana jika kamu menjadi kelinci di dunia? Yang paling dibenci Xie dan Xiong dalam hidupnya adalah ketika seseorang memanggilnya banci. Dua kata yang paling sensitif adalah kelinci. Saya diolok-olok sejak lama karena dua kata ini, namun situasinya tidak jelas, jadi dia tetap menahan amarahnya dan berkata, saya ingin memberi Anda pelajaran. Anda masih memerlukan beberapa keterampilan. Dia yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya belum tentu menjadi pahlawan. Suara itu terkekeh dan berkata, aku menyembunyikan kepalaku dan memperlihatkan ekorku. Bukankah aku sebaik banci sepertimu? Ayo, ayo, aku akan menunggumu di dataran pegunungan sebelah timur. Mereka yang tidak berani datang bukanlah laki-laki. Jika kamu benar-benar tidak berani datang, silakan mekarkan bungamu. Xie dan Xiong marah. Saya telah memutuskan untuk memberi orang ini pelajaran yang berat. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu, ayo pergi. Bersama-sama, sosok itu terbang seperti aliran cahaya putih. Bayangan itu tersenyum. Itu juga menghilang dalam sekejap mata. Ketika Xie dan Xiong sampai di puncak gunung, dia melihat seorang lelaki kurus berbaju hitam, memegangi lengannya dan memiringkan kepalanya, menatapnya, wajahnya ditutupi topeng besar, namun hampir menutupi dadanya. Dia tidak bisa menahan tawa sinis, kamu benar-benar orang yang mengerikan. Beraninya kamu memberiku pelajaran. Pria itu mencibir, kak. Tidak peduli seberapa kuat mulutmu. Jika kamu punya nyali, datang saja dan jatuhkan aku. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Xie dan Xiong sangat marah. Tanpa basa-basi, dia mengusap tubuhnya dan meninju. Pada saat meninju, sekuntum bunga indah tiba-tiba mekar dari tinjunya. Penuh dengan perasaan halus dan menawan, membuat orang merasa seperti tiba-tiba berada di 100 taman. Harum dan harum. Pria itu berteriak dengan aneh, ruangan itu penuh dengan wewangian, sungguh luar biasa. Dengan jentikan tubuhnya, dia telah menghindari ujung tajam Qianghua. Kemudian dua belati dimuntahkan seperti ular berbisa. Terdengar suara bang, namun kaki kedua orang itu sudah saling berhadapan tanpa ada keributan. Dengan keras, keduanya bergoyang, namun tak satu pun dari mereka mundur untuk melepaskan kekuatan mereka. Namun, tanah di bawah kaki mereka retak terbuka dengan retakan selebar 3 kaki dan tidak diketahui seberapa dalam. Qianghua milik Xie dan Xiong memancarkan cahaya putih dan suci, semakin berputar, semakin cepat jadinya dan kekuatannya sangat mencengangkan. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa pria berkulit hitam yang tidak diketahui asal-usulnya ini sebenarnya memiliki kekuatan seorang suci tingkat menengah. Seluruh tubuhnya masih bersinar dengan cahaya suci, dan dia tidak akan menyerah 1 inci pun ketika dia melihat setiap gerakan. Namun, Xie dan Xiong telah lama mengasah dirinya di medan perang. Tidak hanya kultivasinya sendiri menjadi berani dan rajin, tetapi pengalamannya dalam bertarung hampir membentuk naluri. Aura kurang ajar macam apa yang keluar dari ribuan pasukan adalah lebih menakutkan. Gemetar. Membandingkan keduanya, pria berbaju hitam pasti tertinggal dalam hal momentum. Keduanya bertarung hanya dalam 200 gerakan, dan pria berbaju hitam jelas-jelas dirugikan. Dia dalam keadaan putus asa. Pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak, Xie dan Xiong, istrimu sangat bodoh, aku akan selalu melakukannya, tunjukkan belas kasihan kepadamu. Kamu sebenarnya adalah pembunuh dalam setiap gerakan. Apakah kamu benar-benar ingin mempertaruhkan nyawamu? Xie dan Xiong tidak berkata apa-apa, dan wilayah yang dicakup oleh Qianghua terus berkembang secara bertahap mencakup sebagian besar wilayah. Akhirnya, pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah, dan belatinya membentuk cahaya putih besar, menghadap langsung ke Qianghua. Terjadi ledakan. Belati dan Qianghua terbang ke langit bersama-sama. Setelah pertarungan yang sengit, pria berbaju hitam segera terhuyung mundur, namun Xie dan Xiong pantang menyerah dan meninju wajah pria itu dengan keras. Pria berbaju hitam itu menjerit kesakitan, Xie dan Xiong berhasil dengan gerakannya, dan kemudian 3 tinju dan 18 kaki lainnya mendatanginya dan segera menjatuhkannya ke tanah, tidak mampu menahan lagi. Xie dan Xiong maju selangkah, duduk di punggung pria itu, dan mengumpat dengan terengah-engah, beraninya kamu menyebutku banci, apakah kamu ingin dipukuli? Segera, dia dipukul dengan keras. Selamatkan hidupku. Tolong. Pria itu menendang kakinya dengan liar, dan tiba-tiba dia mulai memohon belas kasihan, sambil merintih, sial, aku ingin datang ke sini dan bercinta dulu. Aku tidak pernah menyangka akan melakukannya menjadi kacau ketika aku datang ke sini. Sudah.
Xie dan Xiong tiba-tiba mendengar sesuatu yang familiar, pikirannya berubah, dan dia terkejut, kamu. Apakah kamu Rui Butong? Membalikkan pria itu, dia melepas topengnya dan hanya melihat wajah kurus di wajah itu, sepasang mata menatapnya dengan sedih, dengan wajah penuh keluhan. Xie dan Xiong tertegun sejenak. Sebenarnya orang inilah yang membuat masalah bagiku. Ketika Rui Butong melihat Xie dan Xiong dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan amarahnya, kamu tidak mengizinkan aku bangun. Wow, Xie dan Xiong, kamu benar-benar menjanjikan. Kamu telah menjadi pejabat tinggi, dan aku melihat kakak laki-lakiku datang. Pukul saja aku, atau dorong aku ke bawah pantatku. Lihat apakah aku tidak menuntutmu di depan Bos Chu. Xie dan Xiong menggaruk kepalanya, berdiri dalam kebingungan, dan berkata dengan kejutan yang hampir meledak, mengapa kamu ada di sini? Hei, kamu telah membelot ke iblis, dan kamu benar-benar datang untuk bertarung denganku. Rui Butong sangat marah, apa yang kamu bicarakan? Kamu baru saja menyerah kepada iblis. Aduh, sakitnya aku sampai mati. Bos mengatakan sesuatu beberapa waktu yang lalu, Oyo. Saudara, kali ini kita punya untuk mengatur ulang peringkat sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Saat aku datang untuk bertarung denganmu, tentu saja aku ingin membunuhmu terlebih dahulu. Bukankah aneh? Aduh, kamu kejam sekali. Bisakah kamu tidak kejam? Saat itu, Xie dan Xiong telah memukulinya sebagai iblis, dia seharusnya tertawa sebelum dipukuli sampai mati. Betek dia jatuh ke tanah dan bergegas ke depan, bolehkah mengalahkanmu? Tidak masuk hitungan, aku akan memukulmu dan aku sampai mati. Kepulan-kepulan. Rui Butong benar-benar memasukkan dirinya ke dalam mulut harimau, setelah dipukul, dunia menjadi sengsara dan matahari serta bulan redup dan suram. Pada saat semuanya berakhir, seseorang bukan lagi seekor burung phoenix, tetapi langsung dipukuli menjadi beruang. Dan itu juga beruang berwarna-warni. Xie dan Xiong tersentak dan berdiri dengan gembira, dan berkata dengan tegas, jika aku tidak memukulmu sampai kamu berwarna-warni, kamu tidak tahu mengapa bunganya begitu merah. Saya pasti akan memberitahu bos apa yang terjadi hari ini. Rui Butong berbaring di tanah dan berteriak dengan sedih dan marah, Xie dan Xiong harus diturunkan menjadi adik bungsu karena memperlakukan saudaranya seperti ini. Xie dan Xiong mengulurkan tangannya, mengusap punggung tinjunya yang sakit karena pukulannya, dan tersenyum, kalau begitu aku telah merebut posisimu. Rui Butong menyeringai, menggosok seluruh tubuhnya seolah-olah sedang mengalami serangan epilepsi, dan menjawab dengan kejam, kentut Jimo jelas tidak sebaik aku, lagi pula aku bukan orang yang paling bawah. Aku yang tertua kedua untuk A sudah lama sekali. Bahkan Gulao Er tidak sebaik aku. Xie dan Xiong melambai, dan belati terbang serta Qiong Hua terbang kembali dan menendang pantat Rui Butong, kamu sudah bertahun-tahun tidak menjadi anak kedua. Berhentilah mengingat tahun-tahun kejayaan itu. Keluar dari sini. Ikutlah denganku, aku khawatir tidak ada yang akan membantuku, dan kamu datang ke rumahku secara otomatis. Cepat. Rui Butong mengikutinya dengan marah, menggumamkan makian pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia tersenyum lebar. Xie dan Xiong berbalik karena terkejut dan bertanya, mengapa kamu tertawa? Aku tidak menertawakan apapun. Aku benar-benar tidak menertawakan apapun. Tersenyumlah dengan santai. Tersenyumlah dengan santai. Rui Butong buru-buru mengerutkan kening dan menjawab dengan serius. Dia berpikir dalam hati, orang ini sebenarnya ingin memanipulasiku. Ketika Bos Chu, Gulao Er Mo Tianji dan kelompok penjahatnya tiba, mengapa mereka tidak menahan Xie dan Xiong? Untuk ya. Tapi Anda tidak bisa memberitahunya tentang hal ini sekarang, jika dia mengetahuinya, dia akan waspada, dan itu tidak akan menyenangkan. Xie dan Xiong meliriknya dengan curiga, tetapi dalam kegelapan malam, dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia hanya merasa bahwa senyuman di wajahnya sangat cabul dan jahat, tetapi tidak ada alasan untuk memahaminya. Aku harus melakukannya, memimpin. Kedua bersaudara itu dipertemukan kembali setelah lama berpisah. Meskipun mereka baru saja benar-benar adu jotos, suasana hati mereka sangat berbeda. Sulit untuk mengungkapkan kegembiraan bertemu kembali saudara-saudara setelah lama absen. Saat ini, berjalan berdampingan, aku merasa dadaku dipenuhi kegembiraan, seperti akan meledak. Xie dan Xiong tiba-tiba merasa bahwa puluhan juta pasukan di depan Yuan Tianxian bukanlah sesuatu yang istimewa, sama seperti ayam atau anjing, yang rentan terhadap satu pukulan, itu sama sekali tidak mungkin.
Kembali ke tenda, Xie dan Xiong memerintahkan seperti angin kencang, sajikan anggur terbaik, makanan terbaik, kecepatan tercepat, cepat. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2265. Bab 506 dari bagian 8 langit yang mendominasi, binatang ilahi. Xie dan Xiong tidak pernah begitu sabar sejak dia memimpin pasukan. Selain itu, minum tidak diperbolehkan di tentara kecuali ada pengecualian. Dia memulai Qinggong dan mencapai dapur dengan suara mendesing. Tapi dia hampir membuat takut para juru masak setengah mati. Tidak lama kemudian, hidangan pertama disajikan, namun mereka berdua sudah minum masing-masing 2 botol wine. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke tempatku tanpa alasan? Xie dan Xiong menyipitkan matanya. Pada saat ini, gambaran seorang pria bangsawan yang mantap dan tidak terkendali benar-benar menghilang. Dia duduk miring di tanah bersama kerahnya terbuka. Rui Butong minum dengan mata gelap dan berkata, mengapa kamu tidak punya alasan? Kudengar tempatmu sangat menyenangkan akhir-akhir ini. Aku di sini untuk datang dan bersenang-senang denganmu. Xie dan Xiong merasa tergerak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Rui Butong melihat bahwa dia dalam bahaya dan bergegas untuk membantu. Dia tergerak di dalam hatinya, tetapi dia berkata, kamu bajingan tahu cara bermain. Apakah ini hal yang menyenangkan? Rui Butong tersenyum, merobek kaki ayam, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Xie dan Xiong tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tiba-tiba tertawa, katakan, Tower, jika kamu mengunyah ceker ayam, bukankah kamu hanya mengunyah cakarmu sendiri? Rui Butong sangat marah, jangan panggil aku pencuri. Setelah jeda, dia berteriak, kamu berbicara omong kosong, kentut saya burung phoenix bukan ayam. Xie dan Xiong terkekeh, tapi kamu sudah tidak di tanah lagi. Seperti kata pepatah, burung phoenix yang mendarat di tanah tidak sebaik ayam. Hei, itu artinya kamu tidak sebaik itu, dan kamu tidak bisa membandingkannya. Dia menunjuk ke 7 potong yang telah terkoyak. Kepala ayam yang patah. Rui Butong berteriak aneh, rambutnya berdiri tegak, Xie dan Xiong. Kamu ingin bertarung? Bagaimana aku bisa kalah dengan ayam? Xie dan Xiong tertawa keras, apakah kamu belum cukup dipukuli? Pukul saja aku ayo. Rui Butong kemudian teringat bahwa dia bukan tandingannya, dan berkata dengan sedih, saya tahu Anda tidak memiliki niat baik dan ingin bertarung. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Saya tidak akan membiarkan Anda merasa nyaman dan bahagia, jadi kenapa tidak? Xie dan Xiong tertawa, merasa sejak tiba di Istana 9 Surga, belum pernah ada hari yang sebahagia hari ini. Rui Butong mengumpat beberapa kali dengan suara rendah, tapi juga tertawa. Terhuyung-huyung. Mereka tidak sadar kalau percakapan mereka terdengar oleh kurir yang datang mengantarkan makanan. Ketika utusan itu mendengar ini, dia terkejut, ya Tuhan, ternyata mereka memiliki hubungan seperti ini. Sungguh tidak terduga. Di hari kedua, Yu Cici mengirimkan orang untuk bertarung seperti biasa, Mu Changlan hanya bisa merespon secara pasif, namun pertarungan terus berlanjut di udara. Dan saat pertarungan antara kedua belah pihak sedang berlangsung, Sisi Xie dan Xiong tiba-tiba mendengar tangisan burung phoenix naik ke langit. Burung phoenix menangis selama 9 hari, suaranya mengguncang seluruh dunia. Saat kedua belah pihak tercengang, seekor burung phoenix berwarna-warni tiba-tiba muncul di langit di atas medan perang. Ketika sayapnya terbuka dan tertutup, langit dipenuhi dengan nyala api, dengan kekuatan membakar dunia. Burung phoenix ini sayapnya terbentang, dan seluruh tubuhnya berdiameter 1000 kaki. Satu bola mata saja sudah lebih besar dari ukuran tubuh seseorang. Kedua mata besar itu bahkan terlihat di siang hari. Ini seperti 2 bola lampu besar, melonjak dengan anggun di langit. Semua orang di kedua sisi perang tercengang. Meskipun orang-orang di Jiuchong Tianque berpengetahuan luas, terutama para master, yang memiliki banyak pengalaman, tetapi siapa yang benar-benar pernah melihat phoenix? Phoenix itu ada dalam mitos dan legenda kuno, dan tampaknya telah menghilang di Menara 9 Surga setidaknya selama jutaan tahun. Burung phoenix itu sangat agung, terbang perlahan dan anggun, berputar-putar selama seminggu, lalu berhenti di tengah medan perang. Dia membuka matanya yang besar dan melihat ke bawah dengan anggun, mengapa ada perkelahian di sini? Kami, klan Phoenix, selalu menjunjung tinggi konsep perdamaian, menyelamatkan dunia, dan menjaga istana surgawi. Beraninya kalian manusia berani menghancurkan istana surgawi. Kedamaian istana surgawi seperti ini tapi kenapa? Alasan.
Xie dan Xiong di bawah hampir memuntahkan darah. Apa-apaan pertunjukan seperti apa yang akan diadakan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya meminta Anda untuk mengadakan pertunjukan dan mengintimidasi musuh, jadi Anda diminta untuk mengadakan pertunjukan. Dan dia juga berpura-pura menjadi sangat besar. Kepura-puraan ini hanya berpura-pura bodoh. Namun, permainannya sudah sampai pada titik ini, jadi saya tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyabotasenya, bukan? Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikuti naskahnya. Xie dan Xiong mencubit hidungnya dan berteriak, Tuan Feng Huang, bukan saya yang bersikeras mengganggu Tian Kue, tetapi pemimpin partai lain yang memiliki keinginan abadi untuk menghancurkan saya. Inkarnasi iblis dari luar wilayah. Niat awal kami meluncurkan perang ini adalah untuk membunuh iblis dan menenangkan Tian Kue kami benar-benar harus melakukannya. Phoenix di udara menoleh dan berkata, oh, iblis luar angkasa. Segera, sayapnya mengepul dan memercikkan semburan api. Dia meregangkan lehernya, mengendus beberapa kali, dan berkata dengan tenang, yah, pernyataan ini masuk akal. Saya berkata bagaimana mungkin ada iblis yang begitu kuat di sini. Marah. Ternyata di sini ada iblis yang menyebabkan masalah, tak heran. Segera, tangisan burung Phoenix yang jelas dan jelas tiba-tiba muncul di langit, dan dia berteriak, kamu pelawak iblis, kenapa kamu tidak menerima hidupku? Jangan main-main dengan surgaku lagi. Dengan kepakan sayapnya, dia terbang menuju perkemahan Yuan Tianxian. Xie dan Xiong tercengang di kampnya, lalu memukuli dada dan kakinya, dia benar-benar kesakitan, kakak. Bukan itu yang tertulis di naskah, oke. Adegan ini tidak bisa dimainkan seperti ini, terlalu berdarah. Siapa yang memintamu untuk pergi langsung membunuh iblis? Apakah menurutmu kamu benar-benar tak terkalahkan seperti burung Phoenix? Bukankah ini merugikan orang lain? Ini mengancam jiwa. Xie dan Xiong menangis dari lubuk hatinya, dan bahkan ada ekspresi kerinduan di wajahnya. Burung Phoenix besar berteriak, dan dengan nyala api yang membakar dunia di seluruh langit, ia menyerbu ke dalam kamp militer dalam sekejap. Dengan suara gemuruh, ribuan kamp militer terbakar pada saat yang bersamaan. Api membumbung ke langit. Ini bukanlah api biasa, melainkan api nirwana yang sengaja dikeluarkan oleh Rui Butong. Api jenis ini dikatakan tidak mudah terbakar, akan terbakar jika disentuh, dan akan terbakar jika digosok, dapat membakar Anda sampai mati. Apinya langsung melonjak ke langit, dan kekuatan jiwa kecil yang tersisa di udara langsung terbakar habis oleh api ini. Pada saat ini, Yuan Shen milik Yuan Tianxian berubah menjadi lapisan asap hitam samar, diam-diam bersembunyi di langit dan diam-diam menyerap setiap kekuatan jiwa. Perubahan mendadak seperti itu hampir menyebabkan dia tersedot ke dalam api nirwana yang mengamuk. Buru-buru berubah menjadi asap dan melarikan diri, kembali ke tubuhnya, tetapi wajahnya sudah ungu karena marah. Meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri, vitalitasnya masih rusak oleh api. Semua upaya hari ini sia-sia. Dalam 2 hari terakhir, meskipun Mu Changlan dan yang lainnya membuat masalah, kurang lebih sisa Yuanling selamat, dan bukan tidak mungkin untuk menyerapnya sama sekali, dan mereka yang selamat adalah Yuanling yang relatif kuat. Menggunakan Yuanling seperti itu untuk menyembuhkan luka akan berdampak buruk. Hasil yang lebih baik. Tapi begitu burung Phoenix yang tidak bisa dijelaskan ini datang, ia membakar semuanya, tidak meninggalkan jejak. Bahkan secara langsung memakan kekuatan Yuan Shen milik Yuan Tianxian, bagaimana mungkin Yuan Tianxian tidak menjadi gila karena marah? Dari mana datangnya binatang jahat ini? Sungguh membingungkan. Yuan Tianxian tidak lagi peduli dengan sikap Kaisar Surga, dan melompat berdiri dan mengutuk. Melihat burung Phoenix masih mengamuk tinggi di langit, dengan nyala api yang berkobar. Yu Cici buru-buru memerintahkan serangan, tetapi burung Phoenix terbang sangat tinggi, dan serangan biasa tidak berpengaruh sama sekali. Dalam keputusasaan, Yu Cici memerintahkan tuannya untuk menyerang dari udara. Segera, satu demi satu sosok manusia terbang ke langit seperti meteor, bertarung melawan Phoenix yang panjangnya 1000 kaki. Dasar binatang jahat, kamu berpura-pura menjadi dewa, dan kamu tidak mau berhenti. Saya melakukan ini untuk membunuh iblis demi Anda. Anda tidak tahu apa yang baik dan Anda benar-benar menyerang saya. Di mana keadilannya? Rui Butong berkata dengan marah, seberapa jauh Anda akan ditipu oleh iblis? Apakah itu benar? Anda memiliki otak yang panjang atau ada jamur yang tumbuh di otak Anda? Anda semua tidak dapat melihat bahwa mode pertempuran yang diinstruksikan oleh iblis adalah untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan. Apakah Anda ingin menyerap kekuatan jiwa untuk perkuat dirimu sendiri?
Nizan berbicara omong kosong, jangan katakan lagi sosok Yilo Yue melonjak seperti kilat. Mata burung phoenix ini sangat beracun. Anda bahkan dapat melihat ini, dan Anda tidak boleh membiarkannya berlanjut. Tentu saja, jika kata-kata yang sama diucapkan dari mulut Mu Changlan, efeknya akan sangat berbeda, dan dia bahkan bisa membalasnya. Membicarakan Mu Changlan hanyalah dalih untuk memfitnah dan memutarbalikkan fakta. Tapi keluar dari mulut burung phoenix yang megah dan menakjubkan ini, itu sangat efektif. Naga emas dan burung phoenix adalah makhluk super yang dianggap sebagai makhluk mitos di dunia ini. Meskipun dengan kultivasi tirani Yilo Yue dan lainnya, mereka mungkin tidak peduli apakah itu binatang dewa atau bukan, tetapi Anda harus tahu bahwa orang-orang di bawah adalah yang paling banyak di dunia. Bukankah mereka pernah menggunakan opini publik tingkat terendah terhadap Mu Changlan sebelumnya? Jika pihak lain juga melakukan hal yang sama, lakukan sebaliknya. Bagaimana mungkin Yilo Yue berani membiarkan burung phoenix ini terus berbicara? Dia segera menyerang dengan ganas. Zhao Zhaojin adalah seorang pembunuh, berniat membunuh. Seketika, Rui Butong menjadi panik. Niat awalnya datang ke sini hanya untuk pamer dan membantu Xie dan Xiong. Bahkan jika dia bertarung sendirian, kekuatannya sendiri masih bukan lawan Yilo Yue, dan perbedaannya sangat berbeda, belum lagi lawannya memiliki banyak hal. Tuan yang membantu mengepungnya. Namun, setelah beberapa kali pertemuan, burung phoenix yang begitu agung beberapa saat yang lalu sepertinya sama sekali tidak bisa dikenali. Setelah beberapa saat, bulu beterbangan kemana-mana dan berteriak keras. Kacamata semua orang tiba-tiba pecah. Burung phoenix ini muncul dengan sangat keras, saya benar-benar mengira itu adalah binatang yang tak terkalahkan dan mengejutkan. Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa ia akan dipukuli hingga mencapai kondisi yang begitu baik oleh segelintir orang hanya dengan menyentuhnya. Meskipun semua orang yang mengepungmu adalah ahli top Tianque, meskipun jumlah orangnya sedikit, kamu tetap harus menunjukkan sedikit penampakan monster mitos, oke. Kayu yang bagus. Rui Butong akhirnya terkejut. Dia memutar matanya dan berteriak, kamu terlalu banyak menindasku, aku baru saja memasuki dunia manusia, dan aku tidak ingin membunuhmu dengan enteng. Namun, sekelompok orang bodoh mengincar aku seperti ini. Aku akan mati. Ini adalah langkah pembunuhan, itu akan membakar seluruh dunia dan menciptakan istana Jingtian. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2266. Bagian 8 bab 507 Phoenix kecil, Phoenix jantan. Apakah binatang Phoenix ini akan melakukan gerakan membunuh? Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan secara tidak sadar ingin mengambil posisi bertahan untuk menghadapi gerakan pembunuhan yang akan datang. Serangan itu secara alami melambat tanpa disadari. Binatang mitos itu akan melakukan gerakan membunuh, dan ini luar biasa. Seekor burung Phoenix yang tidak muncul selama jutaan tahun. Cukup menakutkan hanya dengan memikirkannya. Bisakah saya menanggungnya sendiri? Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, Anda harus bersiap sepenuhnya untuk melawan dengan seluruh kekuatan Anda. Jika dia mati di sini secara tidak adil, maka itu akan menjadi ketidakadilan. Dalam sekejap mata, saya melihat burung Phoenix ini mengaum dengan keras, dan nyala api putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Dengan suara gesek, Yilo Yue pertama kali mundur dari jarak 100 kaki. Meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, jantungnya berdetak kencang. Manusia mungkin tidak penting, tetapi sebagai iblis, saya masih memiliki banyak kekhawatiran tentang api nirwana legendaris dari klan Phoenix. Jika tidak, saya tidak akan membuat begitu banyak rencana untuk membunuh semua klan binatang mitos. Dalam kobaran api, burung Phoenix ini meneriakkan dengan keras, leluhur. Saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Suaranya sangat melankolis. Namun perasaan kepura-puraan yang tak terbatas bahkan lebih kuat. Detak jantung yang tidak dapat dijelaskan di hati setiap orang menjadi lebih menakutkan. Mereka semua meningkatkan kewaspadaan mereka lagi dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dari sebelumnya 100 hingga batas 120. Semua metode pertahanan rahasia juga digunakan. Melawan serangan yang menghancurkan dunia yang akan datang. Lalu aku melihat kilatan lampu merah. Orang yang penakut malah mengeluarkan jeritan atau seruan tanpa sadar. Semua orang menggosok mata mereka secara serempak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini merupakan awal dari serangan yang menghancurkan dunia? Tapi dia melihat burung Phoenix itu benar-benar membuat tipuan. Kedua sayap besar itu berkumpul di belakang, dan mereka ditembakkan seperti anak panah dengan kecepatan yang sangat cepat.
Pantat ke belakang. Hampir mustahil untuk melihat bayangannya. Orang ini banyak bicara. Semua orang tertegun sejenak, lalu mereka benar-benar lari. Dan dia lari begitu cepat sementara semua orang tercengang, dia sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang, termasuk langit dan bumi. Mata mereka terbelalak serempak. Jutaan orang sekarang memiliki perasaan yang sama di dalam hati mereka, dan kemudian semua orang hanya memikirkan dua kata, sialan. Brengsek. Jutaan orang berseru bersama. Suara bercinta ini benar-benar menggemparkan. Selama berabad-abad, mereka yang bisa mengucapkan dua kata ini sangatlah agung dan agung. Terlebih lagi, mungkin satu-satunya yang mengguncang gunung dan membuat pasir dan batu beterbangan. Ini adalah satu-satunya saat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih ada binatang mitos antara langit dan bumi. Orang-orang itu punya cukup energi. Para tuan yang menggunakan banyak cara untuk membela diri tidak bisa berkata-kata. Mereka tercengang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dua dari mereka, yang telah memaksakan diri hingga batasnya dan menggunakan metode rahasia untuk menyelamatkan hidup mereka, terkejut melihat perubahan di depan mereka. Vitalitas mereka menjadi tersesat dan muncrat keluar. Seteguk darah. Ini sangat mematikan. Tampaknya sangat besar. Di lapangan, mengetahui cerita di dalamnya, Xie dan Xiong menutupi wajahnya dengan kesakitan. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Saudaraku. Aku hanya memintamu untuk mengejutkan dan mengejutkan orang lain. Aku tidak memintamu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Ini saat yang tepat. Xie dan Xiong segera mengangkat kepalanya dengan wajah serius, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ya, selama tidak terungkap bahwa Rui Butong adalah burung phoenix, maka tidak apa-apa. Jaga kerahasiaan masalah ini sebelum orang lain mengetahuinya. Aku dan burung phoenix itu. Ahem, aku tidak mengenalnya sama sekali. Siapa Phoenix itu? Saya tidak mengenalnya, saya tidak mengetahuinya, saya tidak mengetahuinya, saya tidak mengetahuinya. Kanan itu tidak masalah sama sekali. Pemimpin Xie melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh dan berkata, ahem, semua orang baru saja mendengarnya, bahkan Tuan Phoenix berkata. Yuan Tianxian adalah iblis, dan alasan melancarkan perang adalah untuk mengumpulkan prajurit dari klan kita. Yuan Ling, perkuat dirimu sendiri, itu saja. Semua orang mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Mengapa Anda merasa guru Xie Kui kurang percaya diri ketika mengucapkan kata-kata ini? Bukankah seharusnya dia percaya diri? Sebuah ilusi, itu pasti ilusi. Tuan Phoenix tadi. Mungkin seekor burung phoenix kecil yang baru saja memasuki dunia manusia. Tentu saja, kekuatannya sendiri sedikit tidak mencukupi. Yah, itu sedikit tidak cukup. Setelah memikirkannya, masih ada yang tidak beres. Xie dan Xiong menelan ludahnya dan menambahkannya secara berlebihan. Penjelasan seperti itu. Ya, Tuan Xie, seorang pria berkata dengan serius, ini pasti seekor burung phoenix kecil yang belum dewasa. Ia masih dikepung oleh begitu banyak orang. Tidak bisakah ia melarikan diri jika tidak dapat dikalahkan? Ketika dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi tadi, saya memberikan perhatian khusus padanya. Saya melihat ke bagian bawah tubuh burung phoenix. Dan melihat bahwa sesuatu itu, ya, itu adalah burung phoenix jantan. Laki-laki ya, itu memang belum sepenuhnya berkembang. Aku benar-benar melihatnya benar-benar belum sepenuhnya berkembang. Sudut mulut Xie dan Xiong akhirnya bergerak-gerak, lalu bergerak-gerak lagi, dan kemudian seluruh wajahnya bergerak-gerak. Hampir seteguk darah tua muncrat. Dia menoleh dan menatap petugas itu dengan tajam. Berkat matanya yang tajam, dia tidak tertawa terbahak-bahak. Orang ini, apalagi yang tidak baik darimu? Apakah Anda harus melihat ke sana? Dan Anda juga bisa mengamati dan berkomentar secara detail, tapi Anda tidak bisa mengetahuinya sendiri, kenapa Anda berdakwah? Bajingan, bajingan. Dan Rui Butong sialan itu benar-benar idiot. Kamu bilang kamu bertransformasi menjadi burung phoenix dan melebarkan sayapmu, yang memang cukup kuat, tapi kamu tidak menyangka saat kamu begitu kuat dan cantik, kamu memperlihatkan tubuh bagian bawahmu telanjang. Pekerja dan pengaturan menjadi gila. Bahkan jika mereka tidak gila, mereka masih muntah darah. Xie dan Xiong kembali ke tenda besar, dengan ganas mengambil kantong air, langsung meminum seluruh kantong air, menyeka mulutnya, dan merasa tidak mau menyerah. Dengan enggan dan kejam melontarkan kata-kata kotor. Wajah tampan sudah sangat bermasalah saat ini. Para penjaga di depan pintu saling memandang dengan mata, hidung dan hati, berdiri dengan anggun.
Dia tetap tidak bergerak, tapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Si Kuaishou menghadapi situasi putus asa 2 hari yang lalu. Meskipun dia berada dalam situasi pelarian yang sempit, dia sepertinya tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang buruk, dan dia selalu berperilaku seperti bangsawan tampan. Tapi entah kenapa dalam 2 hari terakhir ini, hal itu benar-benar di luar karakternya. Saya tidak hanya bisa menyebut diri saya tenaga kerja dan modal, tapi saya bahkan bisa menggunakan kata-kata seperti fik dan apa-apaan yang begitu menarik bahwa tanda-tanda itu tampaknya telah berkembang menjadi mantra. Apa yang sedang terjadi? Alasan khusus apa yang bisa menyebabkan perubahan besar pada si Kuaishou? Ini membingungkan pikirkan secara mendalam. Malam itu gelap. Rui Butong kembali ke tenda independen Xie dan Xiong dengan putus asa, dan ditangkap serta dipukuli oleh Xie dan Xiong di tempat Rui Butong berteriak berulang kali, mengetahui bahwa dia salah. Belum lagi melawan, dia bahkan tidak melawan, dia hanya terus dipukuli. Sesaat, suara pemukulan yang keras terdengar dari dalam tenda besar. Dan jenis teriakan yang sangat marah, terjerat, dan tidak terkendali. Burung konyol, burung konyol, burung konyol. Kamu hanyalah burung bodoh. Aku tahu kamu bodoh sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa sebodoh ini. Mengapa saya berpikir untuk meminta Anda mengambil tindakan? Saya hanya buta. Mengikutimu burung bodoh, aku hampir tertipu olehmu. Katakan padaku, apakah menurutmu kamu ada gunanya? Para penjaga yang berjaga di luar alisnya berkedut liar dan tetap diam. Dengarkan suara ini, rasakan kekuatannya. Gadis semua penjaga, tanpa kecuali, berkeringat deras. Jika kekuatan seperti itu menghantamku, aku pasti sudah lama menjadi abu. Yang di dalam tampak pendek. Aku sangat kurus, tapi aku bisa menahannya dengan baik. Apa-apaan. Orang itu benar-benar tahan terhadap pukulan. Pertempuran berlanjut pada hari kedua, dan dua bersaudara, Rui Butong dan Xie dan Xiong, datang langsung ke lokasi kejadian untuk mengawasi pertempuran tersebut. Rui Butong berpakaian hitam, wajahnya dingin dan serius, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak seperti master puncak sejati, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menonton dengan mata dingin. Benar-benar megah dan menunjukkan sikap seorang master. Tidak ada yang menyangka bahwa master super yang tampak seperti Yuan Ting Yuezi ini adalah binatang mitos Phoenix kemarin, dengan pantatnya terbalik dan tubuh bagian bawahnya keluar seperti orang gila. Di tengah pertempuran sengit, tiba-tiba, sebuah kapal terbang besar muncul di cakrawala. Terbang lurus menuju sisi ini perlahan. Orang-orang di kedua sisi yang tidak ikut serta dalam pertempuran terkejut, kekuatan macam apa yang akan datang? Apakah itu membantu kita atau pihak lain? Kapal terbang itu semakin dekat. Tujuan dari target secara bertahap menjadi lebih jelas, dan terbang perlahan menuju pusat kamp militer Yuan Tianxian, dan sudah dalam proses menuju jatuh. Seorang petugas di bawah Yu Cici merasa sedikit terkejut ketika melihat ini. Mungkinkah bala bantuan kita telah tiba? Seseorang bahkan maju dan bertanya, siapa yang datang? Harap segera identifikasi diri Anda, jika tidak, kami akan menghancurkan Anda. Di atas kapal terbang, sebuah suara tenang berkata, kami adalah bala bantuan dari belakang, di sini untuk mendukung Yang Mulia Kaisar Surga dalam memusnahkan pemberontakan. Keluarkan token yang relevan jimat perintah, teriak seseorang, jelas orang yang bijaksana. Jika Anda mengatakan itu adalah bala bantuan, Anda adalah bala bantuan. Bagaimana jika musuh berpura-pura menjadi bala bantuan? Pria di kapal terbang itu berkata dengan tenang, tentu saja kami memiliki bukti identitas kami, tetapi tidak nyaman untuk menyerahkannya saat ini. Kami hanya dapat mengirimkannya segera setelah mendarat. Melihat kapal terbang telah tiba di atas kamp dan mulai bersiap untuk mendarat, semua orang menghela nafas lega, lawan jelas berencana untuk mendarat di tengah kamp. Jika itu musuh, bukankah mereka akan dikepung tempat itu dan hancur seketika? Sepertinya musuhnya tidak sebodoh itu, karena dia bukan musuh, maka dia harusnya milik kita sendiri. Bahkan Yuan Tianxian di tenda besar sedikit curiga, dan dia memiliki beberapa pertanyaan di benaknya, dari mana datangnya bala bantuan ini? Yilo Yue mengerutkan kening di medan perang, berpikir dalam hati, mungkinkah perintah itu diberikan kepada sekte super itu, dan sekarang mereka ada di sini untuk membantu dalam pertempuran. Karena ketiga dalang Yuan Tianxian, Yilo Yue, dan Yu Cici tidak menghalanginya, para jenderal terkait segera memerintahkan pasukan di tengah untuk mundur ke daerah sekitar guna memberikan ruang yang cukup untuk pendaratan alam tersebut.
Saat dia sibuk bersiap, dia melihat kapal terbang itu tiba-tiba mempercepat penurunannya. Situasinya seperti tiba-tiba kehilangan kendali dan terjatuh tak terkendali. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2267. Bagian 8 bab 508 hadiah Motianji. Semua orang di bawah berseru secara bersamaan, apa yang terjadi? Brengsek, apa yang kamu lakukan? Kelumpuhan cepat, sesuaikan kecepatan pendaratanmu. Brengsek semuanya, lari. Kapal terbang itu jatuh dengan kekuatan yang menggelegar. Yah, lebih tepatnya, kapal itu hancur. Pada saat yang sama, 10 lubang bundar tiba-tiba muncul di kapal terbang, dan benda-benda dengan bentuk tidak jelas muncul dari dalamnya, terbang dengan cepat di ketinggian, tanpa titik pendaratan tetap. Baru setelah terbang pada jarak tertentu, orang-orang di bawah dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kursi dengan struktur yang sangat aneh, dengan bagian depan runcing dan bagian belakang bercabang dua, yang bentuknya aneh. Di setiap kursi, ada seseorang yang duduk, bergegas ke depan seperti meteor saat kursi itu terbang. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah berlari sejauh 1000 kaki. Menuju ke arah Xie dan Xiong, mereka bergegas seperti ngengat menuju nyala api. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang bingung pada saat bersamaan. Apa yang terjadi di depan Anda sepertinya terlalu aneh, bukan? Benar-benar tidak masuk akal. Segera, kekuatan kursi secara bertahap mulai melemah. 10 orang di atasnya tiba-tiba berdiri pada saat yang sama, menendang kursi dengan kedua kaki, dan jelas mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk terus berakselerasi menuju Xie dan Xiong. Mereka sudah berada 2000 kaki jauhnya, tidak jauh dari medan perang. 10 orang ini jelas merupakan master terkemuka. Dengan kekuatan penuh ini, mereka hampir melintasi seluruh medan perang dalam sekejap mata. Dia langsung jatuh ke Xie dan Xiong. Jatuh dari langit. Ada satu orang yang memimpin, mengenakan pakaian seputih salju dan berwajah lembut. Sungsun anggun, ramping, tampan, dan berdiri tegak, membuatnya sangat cantik. Apalagi sikapnya yang mantap dan heroik seperti itu, sepertinya seluruh dunia sudah berada di bawah kendalinya. Benar sekali, sungguh menyayat hati. Xie dan Xiong, yang terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya, sudah sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa dan berdiri di sana. Seluruh tubuhnya gemetar. Air mata hampir menggenang di mataku. Melihat Xie dan Xiong yang sangat bersemangat, pria berbaju putih perlahan keluar dari asap dan tersenyum lembut. Xie dan Xiong, saya di sini. Suara Xie dan Xiong hampir bergetar. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat, Motianji, benarkah itu kamu? Kilatan kegembiraan juga melintas di wajah Motianji. Tapi dia dengan paksa menekan kegembiraan ini dan berkata sambil tersenyum, saudara-saudara berjuang tanpa lelah, bagaimana mungkin saya, Motianji, tidak datang membantu? Haha, ini pertama kalinya saya di sini, dan saya tidak punya hadiah apapun untuk diberikan, jadi saya berikan saja. Mari kita mengadakan pertunjukan kembang api dan menikmatinya. Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan ringan. 5000 kaki jauhnya, tinggi di langit. Alam luar angkasa yang mendarat di tengah Kam Yuan Tianxian tiba-tiba mempercepat penurunannya lagi. Ledakan. Ia menghantam tanah dengan keras dan mudah. Berat kapal terbang ini lebih dari 1 juta pon. Belum lagi Motianji juga memasukkan barang-barang lain ke dalamnya. Hancurkan dengan keras seperti ini. Kebisingan yang ditimbulkannya seperti gunung-gunung berguncang dan bumi runtuh. Di dekat tempat jatuhnya kapal terbang, setiap prajurit di kamp militer Yuan Tianxian terguncang oleh gelombang kejut yang sangat kuat, dan terbang dengan terhuyung-huyung. Beberapa orang begitu dekat hingga semua lubang mereka berdarah di tempat. Dan banyak orang dengan kultivasi yang buruk langsung terkejut hingga mati di tempat. Perubahan mendadak ini begitu ekstrim sehingga bahkan Xie dan Xiong jelas merasakan guncangan kuat di bawah kakinya. Banyak batu besar di dekatnya, yang beratnya ratusan kilogram, juga melonjak secara tiba-tiba. Terlihat getarannya kali ini sangat dahsyat. Namun, Xie dan Xiong sedikit bingung, mungkinkah Motianji berusaha sekuat tenaga melakukan ini hanya untuk membunuh begitu banyak orang? Itu adalah pemborosan yang sangat besar dari sebuah alam luar angkasa yang harganya sangat mahal, sungguh pemborosan, dan efek yang dihasilkannya sungguh tidak terlalu bagus. Melihat mata Xie dan Xiong yang bertanya-tanya, Motianji tersenyum tipis, mengangkat alisnya, lalu perlahan mengulurkan kedua jari telunjuknya, menutup telinganya, dan terkekeh pelan, pertunjukan kembang api akan segera dimulai sekarang. Boom!
Ekspresi Xie dan Xiong berubah dan dia berteriak, semuanya, tutup telingamu dan turun ke tanah. Sebelum Xie dan Xiong dapat menyelesaikan kata-katanya, sekelompok tentara sepertinya telah mendengar suara keras yang benar-benar menggemparkan bahkan sebelum mereka dapat bereaksi. Boom! Alam luar angkasa itu tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya putih yang menyala-nyala dan meledak. Saat ini, dunia benar-benar kehilangan warnanya akibat ledakan tersebut. Dunia berubah warna. Saya hanya melihat tubuh manusia terlempar ke seluruh langit, serta tunggul dan lengan patah yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka berubah menjadi abu dan pecahan di tengah penerbangan. Awan jamur besar yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di langit, meringkuk, menggulung, semakin besar, menyapu seluruh langit. Bahkan dengan kultivasi Xie dan Xiong yang luar biasa, jaraknya masih sangat jauh, dia masih merasakan getaran yang hebat, jantungnya berdebar kencang, kakinya meninggalkan tanah, dan kemudian telinganya tidak dapat lagi mendengar apapun. Pada akhirnya, dia kalah. Semua sopan santun duduk di pantat tanah. Lebih dari 90 tenda di kamp kedua tentara semuanya runtuh. Ada lebih dari 30 gunung tinggi di dekatnya, dan tanah longsor terjadi pada saat yang bersamaan, bebatuan beterbangan menembus awan, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan langsung ke langit. Kamp besar di sisi Yuan Tianxian, seluruh kamp luas yang membentang ribuan mil, menjadi hancur dan sengsara setelah ledakan. Sepertiga dari kamp musuh yang berada tepat di seberangnya musnah oleh ledakan ini. 2 juta orang dan kuda hancur berkeping-keping akibat ledakan besar ini. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tidak lebih dari setengah dari mereka, dan mereka adalah mereka yang berjauhan. Ledakan yang begitu mengejutkan, atau ledakan yang tiba-tiba tanpa peringatan apapun di tengah kamp militer yang sangat padat penduduknya, sungguh aneh bahwa hal itu bisa lebih baik. Setelah beberapa saat, dampak ledakan berangsur-angsur berakhir, tetapi bahkan Xie dan Xiong tidak dapat menahan kesedihan dan kesengsaraan saat ini. Ledakan ini sungguh kejam. Yi Loyue di udara relatif dekat dengan ledakan. Pada saat ini, dia tidak tahu di mana dia terpesona setelah ledakan. Adapun Mo Yun Tian di Yuan Tianxian, dia berada di tengah-tengah inti ledakannya. Meskipun kekuatannya setinggi miliknya, dia benar-benar tidak bisa tahu akan jadi apa. Mu Changlan juga jatuh ke tanah karena ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Intuisinya seperti guntur di telinganya. Dia juga kurang beruntung. Dia berada di tengah-tengah pertempuran dan memimpin. Dia bergegas ke depan dan langsung terkena dampaknya. Pasca ledakan, lengah, hujan es berjatuhan dari langit, hampir menyebabkan dia menjadi lumpuh. Akhirnya, karena kekuatannya yang tinggi, dia tidak benar-benar lumpuh, tetapi ketulian sementara di telinganya masih tidak dapat dihindari. Dia berdiri dengan seringai di wajahnya, dan melihat semua orang di sekitarnya meneriakkan sesuatu dengan mulut terbuka lebar, tetapi telinganya berdengung, tetapi dia tidak dapat mendengar apapun. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, apa yang terjadi? Siapa yang tahu apa yang terjadi padaku, apa yang terjadi? Tetapi ketika saya mengatakannya, saya menyadari bahwa sepertinya kata-kata yang saya ucapkan pun. Saya sebenarnya tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Dalam ribuan mil, semua orang menutup telinga dan mengumpat dengan keras, tetapi semua orang hanya merasa bahwa dunia sunyi, dan mereka tidak dapat mendengar apapun, hanya sedikit suara mendengung di telinga mereka. Kondisi Xie dan Xiong lebih baik. Sekarang dia baru saja pulih. Dia bangkit dari tanah dan bertanya dengan wajah bengkok, saya berkata, apa yang terjadi? Pakaian putih Mo Tianji berkibar dan dia tersenyum lembut, ini bukan masalah besar, selama kapal terbang itu sendiri memiliki fungsi penghancuran diri, saya hanya memperbaikinya sedikit. Bagaimana sedikit membaik? Apakah ini benar-benar sedikit membaik? Xie dan Xiong mengertakkan gigi. Sebenarnya, ini bahkan bukan perbaikan. Saya hanya menambahkan 7 juta kilogram bahan peledak lagi ke dalamnya, itu saja. Yah, saya juga menambahkan racun, asap beracun dan sejenisnya. Ini bukan masalah besar, kata Mo Tianji dengan ringan berkata, ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu. Bukankah kembang api ini bagus? 7 juta kilogram bahan peledak. Pertunjukan kembang api. Xie dan Xiong membuka mulutnya lebar-lebar, merasa hatinya hancur oleh kata-kata ini saat ini. Melihat pernyataan Mo Tianji yang meremehkan dan acuh tak acuh, Xie dan Xiong tiba-tiba merasa lemas. Apakah orang yang kejam itu? Apa itu orang beracun? Pernahkah Anda melihat semuanya?
Jika ada yang berani mengatakan bahwa saya kejam lagi, saya akan mempertaruhkan nyawa saya bersamanya. Orang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Mo Tianji, saya adalah seorang pemuda yang murni dan baik hati. Di sekeliling, para master di sekitar Xie dan Xiong telah mendapatkan kembali pendengaran mereka, dan tentu saja mendengar apa yang dikatakan Mo Tianji. Mereka semua membuka mulut, dengan bodohnya menatap pemuda yang lembut dan tampan di depan mereka, dan mereka semua hanya merasa. Ada jutaan kuda lumpur rumput yang berlari kencang dan mengaum, menginjak-injak. Hari saya. Kecuali 3 kata ini, para jenderal tidak memiliki pemikiran lain sama sekali, bahkan sedikit pun pemikiran lain. Monster macam apa pemuda yang terlihat jelas tampan, gagah, dan memancarkan kelembutan dan kebaikan ini? Dampak ledakan berangsur-angsur menghilang. Meskipun langit dan bumi masih aktif, hal itu tidak lagi cukup untuk membahayakan prajurit tingkat lanjut. Mo Tianji tersenyum, kenapa, Xie dan Xiong, aku memberimu hadiah sebesar itu, kenapa kamu tidak mengundangku masuk untuk duduk? Xie dan Xiong tiba-tiba terbangun dari keadaan linglung seperti angsa, dan berkata berulang kali, oh. Kemudian dia sadar kembali, melebarkan matanya, dan berteriak, brengsek jangan Tianji, jika kamu akan melakukan hal sialan ini, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu, kan? Sekarang, di mana kamu ingin aku mengajakmu duduk? Tenda tampan Xie dan Xiong juga tak luput dari guncangan ledakan barusan, dan sudah lama berubah menjadi reruntuhan. Mo Tianji tersenyum dan berkata seolah-olah aku salah dan aku minta maaf, bagian ini. Aku benar-benar tidak menduganya. Maaf, aku akan memaafkanmu. Tapi melihat wajahnya, tidak ada tanda maaf atau maaf sama sekali. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2268. Bagian ketiga dari Strategi Tandura, bagian ke-8, bab 509, Suplemen Super Kejam 2. Melihat Mo Tianji, terlihat jelas bahwa dia terlihat sangat puas dan bersemangat. Xie dan Xiong menjadi semakin marah saat melihat ini. Dengan pikiran Mo Tianji, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan bagian ini? Tapi dia tetap memilih untuk melakukan ini, mungkin karena kehati-hatian di tulangnya kembali berlaku, karena takut Xie dan Xiong akan membocorkan berita itu. Selain itu, pihakmu hanya kehilangan beberapa kam, tetapi pada dasarnya tidak ada korban di antara personel. Jubah Mo Tianji berkibar, dia berjalan ke depan dengan anggun, dan berkata dengan ringan, efektivitas tempurnya cukup utuh. Xie dan Xiong memiliki garis gelap, jika kamu menyebabkan ledakan seperti itu, kamu tidak takut menyakiti Tianhe. Mo Tianji tersenyum lembut, jadi, saya siap bekerja keras untuk melakukan hal-hal baik. Xie dan Xiong tidak bisa berkata-kata ketika dihadapkan pada hal semacam ini, dia menoleh dan memalingkan wajahnya ke satu sisi. Perkiraan paling konservatif dan optimis tentang ledakan yang baru saja Anda buat akan menewaskan jutaan orang. Berapa banyak perbuatan baik yang harus Anda lakukan untuk menebusnya? Berbicara dengan orang ini hanya membuang-buang kata-kata. Apalagi melihat raut wajahnya yang tidak berbahaya, bikin kamu jadi ingin meninju wajah tampan ini. Namun, saya sebenarnya tidak punya waktu saat ini, jadi akan lebih tepat jika saya segera memerintahkan perintah untuk mendirikan kembali kemah. Saat ini, tanah longsor di pegunungan sekitar masih sedang naik daun, dan masih bergemuruh. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Semua prajurit di bawah komando Xie dan Xiong sedang mengatur anak buahnya untuk mendirikan kemah lagi sambil menatap Mo Tianji dengan mata kagum. Setiap orang memiliki satu pemikiran di benak mereka, jangan menyinggung orang ini jika kita menyinggung perasaannya, kehancuran kita tidak lama lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Xie Kuisou berani berbicara dengan orang itu dengan begitu berani. Apakah kamu tidak takut? Benar saja, itu adalah perilaku seorang master, tidak dapat diprediksi. Sialan, mereka semua mengatakan bahwa iblis dari luar wilayah sedang melakukan sesuatu. Sekarang sepertinya, dibandingkan dengan tuan muda yang lembut dan tidak berbahaya ini, iblis dari luar wilayah tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu. Yang ini sepertinya terlalu kejam. Dia baru saja tiba, namun jutaan nyawa telah menjadi pelangi menyambutnya. Lebih baik hindari sesedikit mungkin berurusan dengan orang yang begitu kejam, dan yang terbaik adalah menjauh darinya. Untungnya, dia adalah saudara laki-laki Xie Kuisou. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Pada saat ini, terdengar suara marah bercampur rasa frustrasi yang tak terhingga.
Dia juga berteriak dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terhingga, "Persetan Mo Tianji, kamu bajingan-bajingan, kamu. Kamu bajingan benar-benar berani datang, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati, bajingan, kamu adalah menungguku." Sangat acuh tak acuh. Orang yang mengutuk tentu saja adalah Rui Butong. Di antara saudara-saudara, orang yang dirancang untuk diburu secara paling tragis tidak diragukan lagi adalah Rui Butong. Saudara-saudara lain hanya mempunyai jalan keluar yang sempit, tetapi selalu ada jalan keluar. Hanya Rui yang tidak bisa memahaminya. Ini adalah kegagalan total dalam hidup dan mati, tidak peduli bagaimana Anda melangkah, Anda akan selalu berada di jalan menuju kematian hanya karena informasi akurat Mo Tianji. Rui Butong tidak tahu berapa kali dia dipukuli hingga babak belur. Melihat Mo Tianji sekarang, sayang sekali jika matanya tidak merah. Ketika musuh melihatnya, dia sangat cemburu, dan tentu saja dia bergegas maju dengan tangan terkepal. Para prajurit di sekitar saya melihat ini dan itu membuka mata saya. Ya Tuhan, benarkah ada orang yang tidak takut mati? Beraninya dia berteriak di depan orang itu. Bukankah ini terlalu berkelas? Mereka tampaknya adalah kenalan. Mo Tianji tersenyum dan berbicara dengan Xie dan Xiong. Tiba-tiba mendengar kutukan keras itu, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Ah, ternyata ada burung bodoh lagi di sini. Kemarilah, jatuhkan orang ini dan pukul dia sampai mati, tidak masalah jika dia memukulnya. Dia sampai mati semuanya andalkan aku." Setelah mendengar ini, 9 master yang dibawa oleh Mo Tianji bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengepung burung tertentu. Mo Tianji dan Xie dan Xiong saling berbincang dan tertawa, memberikan nasihat dan kata-kata inspiratif. Tapi Rui Butong di sini terjebak dalam pengepungan yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya di setiap langkahnya, dan Mo Tianji bisa membawanya keluar untuk berpartisipasi dalam perang. Adakah orang yang merupakan orang biasa? Hampir setiap orang memiliki kemampuan kultivasi tingkat lanjut yang tidak kalah dengan Rui Butong. 9 orang lainnya mengepung 1 orang, setelah beberapa saat Rui Butong terjepit ke tanah, disusul dengan pemukulan gila-gilaan. Tentu saja, memukulinya hingga mati saja tidaklah cukup, namun memukulinya hingga setengah mati masih mungkin dilakukan, dan itulah yang mereka lakukan. Di sebelah mereka, semua jenderal bertanya-tanya, Mo Tianji dan Xie dan Xiong sedang mengobrol dan tertawa, tetapi mereka sebenarnya tidak peduli dengan masalah ini dan membiarkan Rui Butong dipukuli menjadi pai daging. Ini terlalu kejam. Bukankah orang ini sebenarnya saudara mereka? Ini terlalu aneh. Meskipun kita bukan saudara, ini terlalu berlebihan, bukan? Belum lagi orang baru yang kejam, pemimpin kita Xie bukanlah tipe orang yang akan membunuh orang jika dia menjadi kejam. Apa yang terjadi di sini? Rui Butong didorong ke tanah oleh beberapa orang, mulutnya hampir menempel ke tanah, dan dia berteriak tak terkendali, "Mo Tianji, kamu tunggu saja. Ketika bos datang, aku tidak akan memukulmu seperti ayam terbang di langit. Bukan manusia jika aku tidak memotong katakmu menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam panci untuk dimasak, aku tidak akan memanggilmu Rui Butong. He, kamu. Aku ingat kamu. Oh, biar ku beritahu padamu. Aku ingat kamu, aku sangat ingat kamu. Jika kamu berani mengalahkanmu, aku akan mengingatmu selamanya. Sialan. Aku sangat kesakitan sampai mati. Aduh, mohon maafkan aku. Tolong. Kam akhirnya didirikan. Mu Changlan juga bergegas kembali dari garis depan. Setelah ledakan seperti itu, tidak ada pihak yang berminat untuk terus bertarung. Tampaknya kedua belah pihak sedang tidak mood untuk sementara. Melihat Mo Tianji, Mu Changlan sepertinya sedang melihat monster. Ada ketakutan dan ketakutan yang mendalam di matanya. Ini orang gila, Mu Suai berkata dalam hatinya. Tak lama kemudian, Rui Butong diseret seperti anjing mati dan dilempar ke kursi. Phoenix yang malang dipukuli seperti ayam kali ini, tubuhnya yang semula kurus kini menjadi gemuk. Bengkak. Mendengar Mo Tianji berbicara tentang pengalaman usaha ini, mata Xie dan Xiong melebar lebih lebar, dan pada akhirnya, hampir melotot keluar dari rongganya. Bukan hanya dia. Bahkan Mu Changlan, seorang veteran berusia jutaan tahun, dan seluruh komandan militer Mo Yuntian yang telah mengalami adegan besar yang tak terhitung jumlahnya, juga memiliki reaksi yang sama seperti Xie dan Xiong. Bahkan Rui Butong, yang telah dipukuli hingga babak belur, berhenti mengumpat dan jatuh ke dalam kondisi lesu. 9 orang yang dibawa oleh Mo Tianji semuanya membiru,
dengan ketakutan yang masih ada di wajah mereka. Jelas sekali dia sangat ketakutan. Maksudmu, kamu baru saja datang ke sini dengan 7 juta kilogram bahan peledak. Dimasukkan ke dalam alam luar angkasamu sendiri. Melayang sejauh 170.000 mil, penerbangan yang jauh. Ketika dia mengatakan ini, wajah Xie dan Xiong pucat dan gemetar. Wajah 9 orang yang dibawa oleh Mo Tianji semuanya menunjukkan ekspresi gembira karena mereka tidak tahan melihat ke belakang setelah bencana. Sensasi di sepanjang jalan benar-benar bisa membuat orang takut. Mo Tianji mengangguk tanpa basa-basi, "Ya, ada apa? Bukankah ini wajar? Tanpa kedatangan saya, apakah akan ada pertunjukan kembang api yang begitu indah? Aku jadi gila, aku benar-benar jadi gila." Xie dan Xiong menjambak rambutnya dan menatap Mo Tianji dengan gigi terkatup, "Kenapa aku tidak melihatnya? Kamu benar-benar orang gila, benar-benar gila." Mu Changlan di samping merasakan bulu di tubuhnya berdiri. Membawa 7 juta kilogram bahan peledak, mereka terbang jarak jauh di ketinggian. Total 170.000 mil. Mu Changlan tidak tahu tentang orang lain, tapi dia sendiri tidak akan pernah berani menaiki kapal terbang seperti itu. Orang ini tidak gila, dia hanya merokok, dan dia harus banyak merokok. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Anda, selama ada satu hal yang jaraknya ribuan mil, akan terjadi tabrakan kecil atau semacamnya. Belum lagi batas dinasti Yuan, saya khawatir Mo Tianji dan yang lainnya 10 orang pasti sudah bertransformasi sebelum mereka tiba di sini. Kembang api yang cemerlang di langit. Dalam ledakan seperti itu, bahkan tubuh Phoenix seperti Rui Butong pasti akan musnah, tidak ada yang tersisa secara kebetulan. Ahem. Mo Tianji terbatuk dan melambaikan kipas lipatnya dengan cerdas, "Sebelum datang, saya membuat ramalan untuk diri saya sendiri. Ramalan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan ini akan nyaris gagal. Tahukah Anda apa artinya ini? Faktanya, kesimpulannya adalah tidak apa-apa, jadi saya datang ke sini saja, dan saya datang ke sini dengan lancar." Semua orang berkeringat deras. "Adikmu. Untuk hal sebesar itu, kamu membuat ramalan untuk dirimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana denganmu? Apakah kamu membiarkan dia bertingkah seperti ini? Dia gila, dan kamu juga gila. Apakah kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri?" Xie dan Xiong bertanya pada 9 master yang menemani Mo Tianji dengan garis hitam. Kesembilan orang itu memiliki senyum masam di wajah mereka. "Kita dapat mengubah keputusan Guru Tianji. Adapun perjalanan ini, sangat sulit untuk melihat kembali masa lalu, dan itu akan terjadi sudah lama sekali." Kesembilan orang itu tampak cemas dan ketakutan, dan sepertinya masing-masing dari mereka memiliki beberapa helai rambut yang tersembunyi di rambut hitam mereka. "Iya kan? Sepanjang perjalanan, saya duduk begitu saja di celah-celah bahan peledak, saya benar-benar terlihat seperti zombie, tidak berani bergerak 7 hari penuh, 7 hari penuh." Dia hampir tidak berani mengedipkan kelopak matanya, karena takut tidak sengaja menyentuh bahan peledak dan mengubah dirinya menjadi kembang api yang indah. Seorang master level ini sangat ketakutan hingga dia harus segera buang air kecil, tapi dia tetap tidak berani ke toilet, dia menahannya sepanjang jalan tanpa menjadi gila. Bagaimana orang luar bisa tahu bagaimana rasanya? Memiliki beberapa helai rambut indah saja sudah merupakan hal yang sangat beruntung, dan beruntung. Ketika Xie dan Xiong menanyakan hal itu, kesembilan tetua itu tiba-tiba tampak kesal. "Sial, ini perjalanan paling berbahaya dalam hidupku dibandingkan dengan perjalanan di ketinggian ini. Semua pertempuran hampir mati di sungai dan danau di masa lalu, situasi putus asa, musuh yang kuat. Semuanya diabaikan begitu saja. Sama sekali. Perbandingan. Akhirnya setelah sampai, saya melihat efek yang ditimbulkan oleh perjalanan yang pahit, dan menghancurkan sasaran daging, depresi dan keluhan di hati saya banyak yang terlepas, dan saya merasa jauh lebih nyaman dan segar." Mu Changlan menghela nafas, "Orang gila." Transcending the Nine Heavens. Chapter 2269. Bagian ketiga dari Panduan Tandura, bagian ke-8, bab 510, Jangan Berani Berbaikan 3. Semua jenderal di ruangan itu mengangguk dengan simpati yang mendalam. Selain dua kata tersebut, sepertinya tidak ada kata lain yang dapat secara akurat menggambarkan tindakan tuan muda yang lembut dan anggun ini. Sungguh aneh bahwa ada begitu banyak orang yang putus asa di dunia ini. Seorang jenderal tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar. "Mengapa kamu pergi?" Mu Changlan sangat tidak senang. "Saya tidak melihat satu pun tamu terhormat di sini. Mengapa kamu begitu bodoh? Itu benar-benar membuatku malu."
Jenderal itu berbalik dengan wajah biru, Komandan Rongchun, saya akan ke toilet. Meskipun saya hanya mendengarkan, saya merasakan kebutuhan mendesak untuk buang air kecil. Itu membuat saya takut setengah mati. Saya ditutupi keringat. Tanpa diduga, begitu kata-kata ini keluar, para pengikut berkumpul, banyak di antaranya serupa. Semua jenderal yang biasanya bangga karena keberaniannya berdiri sambil meringis dan membungkuk, saya juga perlu ke toilet, saya juga perlu buang air kecil. Itu sangat menghina kesopanan Mu Changlan berdiri dengan marah, aku akan pergi ke toilet dan menangkap mereka semua. Mereka belum pergi, apa yang akan kamu tangkap? Jelas sekali, Mu Shuai juga ketakutan sampai-sampai ingin segera buang air kecil, namun dia sudah dewasa dan bijaksana serta memiliki tindakan penanggulangannya sendiri, yang cukup masuk akal. Mari kita tidak membicarakan sisi Xie dan Xiong, mari kita berbalik dan membicarakan sisi Yu Cici Yuan Tianxian. Setelah ledakan, pemandangan suram itu terlalu mengerikan untuk disaksikan. Saya yakin bahkan orang yang paling keras hati di dunia pun akan menangis simpati saat melihat pemandangan ini. Apa yang disebut akhir dunia mungkin tidak lebih dari ini. Dan bahkan mungkin tidak sepi seperti kehancuran di depan mata kita. Kamp militer yang terkena dampak frontal tersapu, dan lahirlah sebuah danau besar dengan area yang luar biasa luas. Danaunya beriak dan ombaknya yang merah berkilauan saja. Ada banyak sekali hal aneh yang mengambang di atas air. Itu adalah sehelai rambut, itu adalah jari. Itu adalah selembar kain. Itu adalah segumpal darah. Seluruh danau berwarna merah, merah darah. Di pinggir telaga, masih ada potongan daging yang tersebar ribuan kaki, yang tidak bisa lagi dipecah-pecah. Sedangkan untuk tempat yang lebih jauh, kepala patah yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Itu berputar di tanah. Terjadi keheningan. Di bawah ledakan yang begitu besar, bahkan tangisannya pun begitu ketakutan hingga ditekan secara paksa. Masing-masing prajurit yang selamat melihat pemandangan di depan mereka dengan wajah kosong. Kehancuran ini, reruntuhan ini, danau tak terbatas ini. Apakah ini kamp militer yang masih kita jaga dan lawan dengan putus asa sekarang? Semua prajurit yang tersisa putus asa. Ini seperti seorang anak tanpa ibu. Kehancuran dan kesengsaraan dapat membuat yang mendengarnya menangis dan yang melihatnya merasa sedih. Jarak. Sesosok terbang kembali dengan suara whoosh, asap hitam tebal menempel di sekujur tubuhnya, dan berteriak seperti guntur, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian Duan Aaah. Pengunjung tersebut ternyata adalah Kaisar Moyun Yuan Tianxian. Tetapi pada saat ini, Yang Mulia Kaisar Surga telah kehilangan semua keagungan dan keanggunannya yang biasa tubuhnya kompang-camping, wajahnya hitam, dan salah satu bahunya patah. Untungnya, pertemuan tersebut sudah pulih dengan cepat, tapi rasa malunya terlihat jelas dan tidak bisa disembunyikan. Dalam ledakan tadi, meskipun Yuan Tianxian memiliki tingkat kultivasi surgawi, dia berada di posisi tengah, dan dia menderita dampak paling langsung dari depan, dan dia sama sekali tidak berdaya. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia akan musnah seluruhnya dalam ledakan itu. Jika dia benar-benar terbunuh oleh bom tersebut, Yuan Tianxian mungkin akan benar-benar menjadi legenda generasi yang tak tertandingi, legenda yang tak terbatas. Kaisar surga pertama yang terbunuh oleh bahan peledak sepanjang sejarah dunia. Dia juga Raja Iblis pertama di dunia yang dibunuh dengan bubuk mesiu di zaman kuno. Itu akan menjadi kematian yang sangat membuat frustrasi. Menghadapi pertanyaan Yuan Tianxian, tidak ada yang bisa menjawab. Angin menderu-deru tinggi di langit, membuat orang menangis seolah-olah sedang mengeluh. Longsor di kejauhan masih berlangsung, dan terdengar suara gemuruh yang tak ada habisnya. Yang Mulia. Yu Cici muncul di pandangan Yuan Tianxian dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Begitu dia muncul, dia menangis dengan keras, Yang Mulia. Sungguh menyedihkan. Kami situasinya benar-benar terlalu menyedihkan. Oh, sekumpulan iblis terkutuk ini. Sangat menyedihkan. Mata Yuan Tianxian membelalak. Suasana hatinya sudah buruk, dan tiba-tiba keluarlah orang yang sedang berduka. Tentu saja, dia merasa lebih tidak bahagia. Tetapi ketika dia melihat perilaku Yu Cici yang menyedihkan, seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Tidak dapat mengutuk, dia menghela nafas, cepat dan atur pasukan. Yu Cici setuju sambil terisak, dan segera berbalik. Di kejauhan, Perdana Menteri Yi Loyue terbang kembali dalam kekacauan yang sama, sebelum dia dapat berbicara, dia terbatuk.
Begitu dia batuk dan membuka mulutnya, asap hitam tebal keluar dari mulutnya. Dengan ledakan ini, kondisi Perdana Menteri juga sama memprihatinkannya. Dia relatif tidak bisa berkata-kata dengan Yuan Tianxian. Aku benar-benar tidak percaya bahwa di medan perang yang begitu sengit, orang yang sangat kejam tiba-tiba muncul begitu saja langsung gunakan kapal terbang terbesar dan terhebat di menara langit 9 lapisan, penuh dengan bahan peledak, dan melayang puluhan ribu mil langsung untuk menghantam kepala tentara. Bajingan macam apa yang bisa memunculkan ide seperti itu? Bodoh sekali, Yilo Yue berteriak, ini sungguh tidak manusiawi dan gila. Mo Tianji sangat bangga bisa membuat bahkan para iblis dari luar wilayah mengucapkan kata-kata seperti tidak manusiawi dan tidak berperasaan. Yuan Tianxian tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan aura pembunuh yang tersisa di sekujur tubuhnya hampir terbentuk. Dia diam-diam bersumpah bahwa jika dia diizinkan untuk menangkap pemicu bencana hari ini, dan jika dia dibiarkan mati dengan bahagia, dia akan menyesal kepada 8 generasi leluhur klan iblis. Di tenda Xie dan Xiong yang tampan, semua orang memandang Rui Butong dengan heran. Orang yang baru saja hampir dipukuli menjadi daging cincang. Yang disebut dipukuli menjadi daging cincang di sini jelas bukan kata sifat, tetapi sebenarnya adalah sebuah benda yang sangat mirip dengan daging cincang. Itu sebenarnya hanya sebuah gerakan, dan semua bekas luka di sekujur tubuhnya. Semuanya menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perlahan-lahan, memar di sekujur tubuhnya perlahan menghilang, dan wajah serta wajahnya berangsur-angsur kembali ke tampilan aslinya, menjadi hidup kembali. Kecepatan pemulihan orang ini lebih kuat daripada kecepatan pemulihan orang suci puncak seperti Mu Changlan. Ini, monster macam apa ini? Sepertinya burung phoenix telah bangkit dari abu dan terlahir kembali dari abu, saya khawatir tidak lebih dari itu bukan? Para jenderal memandang Xie dan Xiong, lalu ke Mo Tianji, lalu ke Rui Butong, dan mereka semua memiliki perasaan ini di dalam hati mereka, masing-masing saudara dari kepala Xie ini. Sepertinya setiap dari mereka adalah monster. Meskipun jalan yang mereka ambil tidak biasa, mereka pastinya monster, itu sudah pasti. Apakah kamu siap? Mo Tianji bertanya pada Rui Butong dengan wajah ramah. Rui Butong mengangguk putus asa. Apakah kamu masih ingin memukulku untuk membalas dendam? Aku bisa memberimu kesempatan, Mo Tianji bertanya dengan lembut, penuh kerendahan hati. Tidak, aku benar-benar tidak berani lagi. Wajah Rui Bulotong berubah warna menjadi pucat dan dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2270. Bab 511 dari bagian 3 Panduan Tandura, bagian 8 dari bab 511. Ketika keadaan menjadi ekstrim, mereka harus berbalik melawan satu sama lain. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Sejak dia mendengar bahwa Mo Tianji telah melakukan perjalanan sejauh 170.000 mil membawa jutaan kilogram bahan peledak, Rui Butong hanya bisa merasakan angin sejuk menerpa di belakang kepalanya. Saya hampir takut sampai kehilangan kaki saya. Adapun pemikiran untuk berurusan dengan Mo Tianji, itu seperti terik matahari yang mencairkan salju, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Kamu sangat baik, kamu adalah orang bijak yang tahu bagaimana maju dan mundur. Mo Tianji tertawa keras, melihat betapa bersemangat dan bangganya dia. Langkah strategi saya ini cukup efektif. Meski menghadapi Yuan Tianxian adalah aspek utamanya, di sisi lain juga sangat efektif. Tentu saja, Gu Duxing dan yang lainnya juga telah saya buru. Anda dapat menghubungi mereka ketika mereka datang. Mo Tianji menyarankan, bergabunglah dengan kami dan pukul saya. Saya tidak keberatan. Saya benar-benar tidak keberatan. Tidak apa-apa, bagiku itu bukan apa-apa. Rui Butong sedang memikirkan hal ini, dan matanya melebar ketika mendengar ini, kamu bilang kamu. Mo Tianji tersenyum hangat, jika saatnya tiba, saya mungkin bersatu dengan mereka untuk berurusan dengan Anda, tetapi saya tidak tahu. Apakah kalian ingin menyinggung perasaan saya? Atau menyinggung perasaan Anda? Menurut Anda apa yang akan mereka pilih? Xie dan Xiong tertawa terbahak-bahak. Dihadapkan pada pilihan seperti itu, saya khawatir tidak ada saudara yang akan membuat pilihan untuk membantu Rui Butong. Karena, di antara saudara-saudara, orang yang paling menakutkan adalah kalkulator hantu Mo Tianji di depannya. Dalam hal tingkat menakutkan, bahkan Bos Chu yang lebih rendah dari Mo Tianji. Duduk di tenda yang indah, Mo Tianji mendengarkan dengan cermat penjelasan Xie dan Xiong tentang situasi saat ini dan situasinya sendiri. Dalam periode waktu ini,
Xie dan Xiong berada dalam situasi suram karena dikalahkan secara menyeluruh, baik dari segi kekuatan secara keseluruhan maupun opini publik. Mu Changlan sendiri hampir saja dimarahi oleh nenek moyangnya. Faktanya, bukan hanya nenek moyang saja, hanya 18 generasi nenek moyang yang menderita jamur darah. Jika nenek moyang mengetahuinya, meskipun mereka tahu bahwa Mu Changlan tidak bersalah, mereka tetap harus memberinya mimpi dan mengajarinya. Keturunan dari keturunan ini yang memberikan pelajaran kepada nenek moyang. Menghadapi masalah ini, Xie dan Xiong bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak dapat merespons, tidak dapat melakukan apapun. Saat ini, Mo Tianji datang, dan leluhur nakal ini datang. Masalah ini wajar dan harus diserahkan kepadanya untuk ditangani. Bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi yang mengerikan hanya dalam 10 hari? Mo Tianji mengerutkan kening dan mengemudi dengan kecepatan tinggi dalam perjalanan ke sini. Sulit untuk tidak menerima berita tentang kapal terbang. Dia masih terpaku pada berita terkini dari 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu, Xie dan Xiong bernyanyi dengan penuh kemenangan, dan itu adalah pemandangan yang megah. Puluhan juta tentara mengibarkan bendera untuk mengalahkan iblis. Penampilan militer begitu megah. Namun, hanya dalam 10 hari, seolah-olah dihancurkan, dan pasukan yang ada tidak lagi berada pada puncaknya. 30. Yang paling penting adalah semangat juang para prajurit sangat kurang. Semangat juang sang jenderal belum mencapai puncaknya, tetapi hanya menghancurkan lembah secara paksa untuk kekuatan eksternal. Setelah energi itu hilang, pasukan ini dapat runtuh kapan saja. Pada titik ini, situasinya hampir mustahil untuk diselamatkan. Saya benar-benar tidak menyangka Xie dan Xiong akan berada dalam kekacauan seperti itu, dan dalam waktu sesingkat itu. Anda di sini mengibarkan bendera untuk mengalahkan iblis dan melenyapkan iblis yang telah menyelinap ke istana 9 surga. Anda jelas berdiri di atas moralitas yang tinggi. Sekarang Anda benar-benar dipaksa ke dalam situasi yang menyedihkan ini. Sungguh. Mo Tianji menghela nafas dalam-dalam, dengan nada menghina. Sulit untuk menyembunyikan maknanya. Wajah tua Mu Changlan juga berubah warna menjadi hati babi. Ini benar-benar tamparan di wajah. Oke, biarkan aku menangani masalah ini dengan otoritas penuh. Mo Tianji hanya berpikir sebentar dan kemudian segera berkata, nadanya sangat percaya diri. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Xie dan Xiong berbinar. Haha, pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa segala sesuatu akan berubah menjadi ekstrim? Mo Tianji bertanya. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum lagi dan pergi beristirahat. Mu Changlan memandang sosok Mo Tianji yang pergi dengan curiga, sekarang kita telah mencapai situasi seperti ini, situasi perang bisa runtuh kapan saja, apalagi yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan. Jika ada satu orang di dunia ini yang dapat mengubah situasi ini, maka orang itu pasti dia. Xie dan Xiong berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, Mo Tianji pasti bisa melakukannya. Bahkan bos saya, Chu Yang, adalah bukan tandingan orang ini. Ini adalah orang jahat yang tiada taranya. Xie dan Xiong menyimpulkan tanpa mengetahui apakah itu pujian atau kritik. Ekspresi lega terlihat di wajahnya. Mu Changlan tampak curiga. Setelah memeriksa dan mengintegrasikan semua intelijen saat ini, Mo Tianji segera mengambil tindakan. Langkah pertama adalah semakin mengobarkan opini publik di dunia dan terus mengutuk Mu Changlan membesar-besarkan dan memarahi sekejam yang Anda inginkan. Semakin dilebih-lebihkan, semakin lebih ganas semakin ideal. Bagian intelijen Tianji segera menyampaikan perintah ini. Instruksi Mo Tianji adalah satu-satunya cara di bagian intelijen Tianji. Perintah apapun dapat dijalankan dengan akurasi 100, dan sama sekali tidak ada penyimpangan. Jadi, dalam sekejap, semua kantor bagian intelijen Tianji Mo Yuntian menerima berita tersebut. Setelah beberapa saat, gelombang kecaman terhadap Mu Changlan terjadi dengan kekuatan besar dan keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mu Changlan tercela dan tidak tahu malu, tanpa bakat atau kebajikan. Dia telah menduduki posisi tinggi selama bertahun-tahun. Sekarang dia berencana untuk memberontak karena dia sendiri ingin menjadi kaisar. Mu Changlan pernah menduduki ratusan ribu gadis cantik hanya untuk keinginan egois. Dia hanyalah binatang buas di antara binatang. Untuk membangun makam leluhurnya sendiri, Mu Changlan secara paksa merelokasi sebanyak 8 juta orang. Menempati ratusan ribu hektar tanah. Menyebabkan banyak rumah mengungsi, dan istri serta anak-anak terpisah. Tahun itu, Mu Changlan memaksa seluruh keluarganya mati demi merebut seorang gadis.
Perilakunya yang tercela sungguh keterlaluan. Demi menyenangkan anak laki-laki tampan, Mu Changlan akan membunuh ratusan orang hanya untuk memenangkan senyum anak laki-laki tampan itu. 1000 dosa berat Mu Changlan tercantum di bawah ini. Mu Changlan. Mu Changlan yang semula hanya seorang pencuri pemberontak, kini hanya dalam 1 hari, ia telah menjelma menjadi penjahat super yang melakukan segala jenis kejahatan, tak termaafkan, penuh kejahatan, gila dan tidak manusiawi. Orang-orang di dunia yang tidak mengetahui kebenaran terkejut melihat begitu banyak kebenaran, tentu saja mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kutukan. Ternyata si penipu yang ingin mencuri tahta itu banyak sekali kelakuannya yang tercela, jadi perbuatannya sebelumnya wajar saja, semua orang harus memarahinya, salah kalau tidak memarahinya. Bagaimana orang hina seperti Mu Changlan bisa hidup di surga dan di bumi, di hati manusia, dia sudah mati. Sehari kemudian, Mu Changlan menerima berita terbaru. Dia hampir memuntahkan seteguk darah dan segera pergi mencari Xie dan Xiong, begitulah cara dia mengklarifikasinya untukku. Aku benar-benar. Setelah mengatakan aku sangat 7 atau 8 kali berturut-turut, wajah lamaku memerah karena menahannya, dan akhirnya aku mengumpat dengan marah, brengsek. Xie dan Xiong menyeringai, menutupi dahinya dan berkata, ini adalah strategi. Mari kita tunggu dan lihat. Mu Changlan sangat marah dan meninggalkan tenda. Dalam beberapa hari berikutnya, saat berkelahi, saya mendengar pelecehan di luar meningkat. Mu Changlan membantai rekan senegaranya secara sembarangan, dan puluhan juta rekan senegaranya Tian Kue mati di tangannya setiap tahun. Sebenarnya, pertempuran Mu Changlan sebelumnya adalah untuk keuntungan pribadi. Kalau tidak, dengan karakter dan tindakannya, bagaimana dia bisa mencapai posisi tinggi sebagai orang nomor 1 Mo Yuntian di militer? Ya, bagaimana dia bisa memberontak tanpa membangun gengsi? Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang di awal pemberontakan? Niat Mu Changlan sangat jahat. Dia telah merencanakan situasi ini selama jutaan tahun. Memang benar hatinya layak mati, dan langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Mu Changlan memecat semua orang yang tidak setia padanya beberapa waktu lalu. Dia berpura-pura baik hati dan mengatakan bahwa setiap orang mempunyai ambisinya masing-masing, tapi kemudian dia mulai mencegat dan membunuh mereka setelah mereka pergi. Kekejamannya hanyalah keliaran dari surga. Dan kawan, Mu Changlan, kenapa kamu tidak mati? Cepat mati. Seluruh dunia mengutuk, dan mereka mengutuk satu orang Mu Changlan. Namun, perlahan, muncul suara-suara oposisi. Pernyataan ini sepertinya terlalu berlebihan. Mu Changlan bersalah karena memberontak. Tidak ada keraguan tentang ini, tapi bukan itu yang kamu katakan tentang dia, kan? Tidak apa-apa menjadi seorang penggoda wanita, bahkan seorang pria pun tidak apa-apa, benar. Itu benar-benar dapat mengambil keuntungan dari pria dan wanita. Iya, kenapa semua dosa tiba-tiba menjadi milik Mu Changlan? Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang ini pasti salah. Makam leluhur keluarga Mu Changlan ada di ibu kota kekaisaran. Kenapa tidak ada ratusan ribu hektar di sana? Aku sudah mengukurnya. Sebelumnya, dan luasnya paling banter hanya beberapa ratus hektar. Hektar tanah. Keluargamu telah menjadi keluarga besar setidaknya selama 1 juta tahun, jadi pemakaman sekecil itu saja sudah cukup kecil. Menurut Anda mengapa jumlahnya ratusan ribuan hektar tanah? Ini jelas tidak benar. Ya, ini keterlaluan. Ya, Mu Suai tidak hanya buruk dalam seks pria, dia tidak pernah memperkosa seorang gadis. Saya yakin semua orang di ibu kota kekaisaran dapat bersaksi tentang hal ini. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda menuduhnya memberontak, bahkan jika Anda menuduhnya dia memberontak. Bersikap sok tidak apa-apa, bersikap sok suci dalam postur tubuh, tetapi harus ada batasnya. Anda tidak bisa membuang semua air kotor ke Mu Suai. Ada ratusan ribu wanita sipil. Adakah pria di dunia ini yang bisa memikat begitu banyak wanita? Bahkan jika dia benar-benar binatang buas di dalamnya tidak memiliki banyak kemampuan, dan kata-kata mereka terlalu buruk. Dan yang ini bahkan lebih keterlaluan. Ada 1000 kejahatan besar. Bahkan jika Mu Changlan menyewa sebuah wadah pemikir setiap hari untuk membantu memikirkan cara untuk mengubah kejahatan tersebut, jumlahnya tidak sebanyak 1000 kejahatan, bukan? Siapa orang yang menyebarkan rumor seperti ini? Mentalitas macam apa ini? Bukankah itu terlalu mesum? Pembantaian rekan senegaranya ini tidak bisa membunuh 10 juta orang setahun, kan? Bahkan jika Mu Suai benar-benar membunuh 10 juta orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 10 juta orang?
Aneh sekali, Mu Shuai sedang melakukan ekspedisi sepanjang tahun. Bahkan jika Anda ingin membunuh, Anda tidak memiliki banyak peluang, bukan? Mengapa Anda masih membunuh 10 juta setiap tahun? Lalu bukankah orang-orang Mo Yuntian telah dibunuh oleh Mu Shuai sejak lama? Ini kejahatan itu terlalu bodoh.